Beastmaster terhebat. Bab 771. Fei Yue berbicara dengan fasih, dan penjelasannya yang terperinci dan menyeluruh benar-benar meyakinkan Fan Hongtao. Karena apa yang dikatakannya benar. Formasi gabungan tiga di depan mereka memang seperti yang dijelaskan Fei Yue. Ada beberapa perbedaan, tetapi sangat kecil dan pada dasarnya dapat diabaikan. Setelah mendengarkan penjelasan Fei Yue tentang formasi gabungan tiga, Fan Hongtao memiliki lebih banyak ide dalam benaknya, dan dia menjadi lebih bersemangat dan bernafsu dalam keinginannya untuk memburu Li Qian. Lagi pula, Li Qian dan Fei Yue punya kontrak, jadi kalau mereka bisa merebut yang pertama, itu sama saja dengan merebut yang kedua di waktu yang sama. Beli satu gratis satu. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Sambil memikirkan hal ini, dia menoleh ke arah Direktur Feng, yang berdiri di sampingnya. Saat itu, Li Qian angkat bicara dan bertanya, Dekan Fan, bolehkah saya mulai mengawasi evolusinya? Tentu saja. Fan Hongtao menunjuk ke formasi gabungan tiga orang dan berkata sambil tersenyum, namun, ada beberapa pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan sebelumnya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Li Qian tidak berdiri dalam upacara dan segera mengambil cincin penyimpanan untuk memeriksanya. Seperti dugaannya, cincin penyimpanan itu memang berisi materi evolusi. Ini adalah kristal emas surya dan batuan vulkanik milenium, dan jumlahnya cukup banyak, masing-masing 15, jauh melampaui kebutuhan evolusi yang sebenarnya. Alasan pelaporan nomor yang salah tidak hanya karena kebutuhan kerahasiaan, tetapi juga karena kemungkinan mengumpulkan sebagian biaya evolusi. Ini dianggap praktik standar dalam industri pelatihan. Tak seorang pun akan mempertanyakan tindakan Li Qian, dan tak seorang pun berani mempertanyakannya. Baik kristal emas matahari maupun batu vulkanik milenium tidak dianggap sebagai sumber daya tingkat atas untuk evolusi luar biasa, tetapi setelah melirik bahan-bahan di cincin penyimpanannya, Li Qian masih menganggapnya berlebihan. Universitas Penjinak Binatang Zonghai benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai lembaga pecinta anjing. Cincin penyimpanannya berisi 15 emas kristal matahari dan batu vulkanik milenium, semuanya berkualitas sangat tinggi. Masing-masing harus 1 dari 100. Ini juga menunjukkan bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai sangat mementingkan evolusi ini. Akan tetapi, jika menyangkut evolusi hewan peliharaan legendaris, tampaknya tidak ada perhatian yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, Li Qian membahas beberapa detail evolusi dengan Fan Hongtao. Setelah semuanya siap, ia bersiap untuk memasuki formasi. Tetapi saat itu, Direktur Feng, yang berdiri diam di samping, tiba-tiba keluar dan berdiri di depannya. Li Qian, aku merasakan salah satu bakatmu dalam menjinakkan binatang buas adalah telepati, tanya Direktur Feng dengan tenang. Dia berkata, harus, tetapi dalam hatinya dia sudah 100% yakin. Li Qian menatap Direktur Feng, yang tiba-tiba menghampirinya, agak bingung. Ia tidak menyangkalnya, tetapi hanya mengangguk, ya. Salah satu bakat penjinak binatang saya juga telepati, atau lebih tepatnya, versi yang ditingkatkan dari telepati. Direktur Feng mengungkapkan tujuannya. Bakat penjinak binatang telepati sangat istimewa. Jika dikembangkan secara mendalam, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas. Salah satu fungsinya adalah membantu penjinak binatang lain yang juga memiliki bakat ini untuk meningkatkan level bakat mereka. Kurasa setelah peningkatan, bakat ini mungkin berguna untuk pengembangan evolusi dan pertarungan hewan peliharaanmu di masa mendatang. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Direktur Feng berbicara dengan tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menceritakan masalah sepele. Saat Li Qian mendengarkan pernyataannya, gelombang emosi melonjak dalam dirinya. Dia tahu bahwa bakat menjinakkan binatang buas sangat luar biasa dan dapat terus dikembangkan secara mendalam. Namun, kesulitan mengembangkan bakat Beast Taming sangat luar biasa. Bahkan dengan mata penglihatan sejati yang telah dieksplorasi Li Qian secara maksimal, tingkat pengembangannya belum terlalu dalam. Justru karena sangat sulit untuk dikembangkan itulah dia terkejut. Setelah terkejut sejenak, Li Qian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, ia menjawab dengan tegas, saya akan sangat senang jika memiliki hal sebaik ini. Saya hanya sedikit malu, saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Direktur Feng. Li Qian bersungguh-sungguh, karena hadiah itu memang sangat berharga. Direktur Feng menggelengkan kepalanya pelan. Tidak perlu. Kau membantu Universitas Penjinak Binatang Zonghai mengembangkan hewan peliharaan tingkat legendaris. Inilah yang pantas kau dapatkan. Aku tak berani menolak pemberian yang begitu murah hati dari seorang tetua. Aku akan menerimanya dengan rasa malu. Li Qian benar-benar perlu meningkatkan bakatnya dalam menjinakkan binatang buas, jadi ia tak berbasa-basi dan langsung setuju. Sambil menyetujui, dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Li Qian berencana untuk memberitahu Fan Hongtao dan yang lainnya tentang keputusan ini setelah evolusi selesai. Kalau begitu, kemarilah. Melihat Li Qian tidak menolak dan setuju, Direktur Feng tidak membuang kata-kata dan segera mulai melaksanakan pekerjaan. Tiba-tiba, dia mengarahkan jari-jarinya ke bentuk pedang dan menyentuh dahi Li Qian. Saat alis Li Qian disentuh, tanpa sadar dia menutup matanya, pikirannya tenggelam dalam keadaan yang sangat misterius. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia akhirnya membuka matanya lagi dan dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri. Gelombang informasi tiba-tiba muncul dalam pikirannya.
Li Qian menyerap aliran informasi ini dan langsung menyadari bahwa bakat telepati-nya telah ditingkatkan dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ini sudah pada tingkat pengembangan yang sebanding dengan True Sight. Dengan tingkat pengembangan ini, bakat penjinakan binatang telepati telah mengalami perubahan baru, memperoleh fungsi tambahan yang disebut tautan pikiran. Sederhananya, fungsi ini memungkinkan Anda terhubung ke beberapa entitas kontrak berbeda secara bersamaan, dengan menggunakan diri Anda sebagai operator. Dengan cara ini, Li Qian pada dasarnya bertindak sebagai stasiun transfer. Cobalah. Setelah merasakan perubahan pada bakat penjinak binatang telepati miliknya, dia tidak ragu dan segera mulai mengujinya. Wu Yu. Dia berkomunikasi dengan Wu Yu, wanita bersayap yang masih berada di Beastaming Space, melalui kontrak jiwa. Apa yang terjadi? Wu Yu langsung bertanya dari dalam ruang penjinakan binatang. Ketika Li Qian tiba-tiba menghubunginya, Wu Yu segera menghentikan latihan meditasinya, secara naluriah berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Bukan apa-apa, hanya ujian, jelas Li Qian, lalu menggunakan tautan mentalnya untuk membuat jembatan antara Wu Yu dan Mo Ziyu, yang juga berada di ruang penjinakan binatang. Ziyu. Tautan pikiran itu sangat sederhana, dan segera jembatan itu pun dibangun. Setelah jembatan itu dibangun, Li Qian menghubungi Mo Ziyu lagi. Ada apa? Mo Ziyu, yang juga sedang berkultivasi dengan mata tertutup, membukanya dengan sedikit kebingungan. Hah, Ziyu, kok aku bisa mendengar suaramu? Tanya Wu Yu keheranan saat suara Mo Ziyu terdengar. Mo Ziyu juga sama bingungnya, saudari Wu Yu, aku juga bisa mendengar suaramu. Li Qian menganggapnya menarik dan membangun jembatan lain, yang juga melibatkan Li Lanying. Mereka mengatakan, 3 wanita membuat drama, dan ketiga wanita ini telah mengobrol sejak mereka terhubung. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan senyum kecut. Karena dia sendirilah yang menjadi stasiun pemancar, yang menghubungkan mereka, dia dapat mendengar dengan jelas segala sesuatu yang dibicarakan ketiga wanita itu. Anda tidak dapat memblokirnya meskipun Anda menginginkannya. Rasanya seperti ada seseorang yang memegang megafon dan terus-menerus berdengung di telinga Anda. Meski cemas, Li Qian justru merasa gembira. Peningkatan ini tentu membantunya dalam hal pelatihan, tetapi tidak signifikan. Itu hanya berguna dalam skenario spesifik tertentu. Namun, dalam hal pertempuran, peningkatan ini cukup berguna. Bayangkan jika, selama pertempuran, Anda membentuk jaringan hubungan mental, berkomunikasi satu sama lain dengan sempurna. Koordinasi pertempuran Anda pasti akan meningkat secara signifikan. Ini baru terjadi di kalangan penjinak binatang. Bagaimana dengan di kalangan binatang itu sendiri? Dampaknya kemungkinan akan lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak memandang Direktur Feng, tetapi dengan tulus berterima kasih padanya. Terima kasih, Direktur Feng. Melihat ini, Xiao Mingyu mengerutkan kening hampir tak terlihat. Dia sudah mengetahuinya. Jelas bahwa Fan Hongtao, si rubah tua itu, sedang melemparkan peluru berlapis gula kepadanya. Yang paling membuat frustrasi adalah dia tidak bisa mengatakan apapun. Karena masalah ini memang benar-benar bermanfaat bagi Li Qian. Jika aku bicara, itu pasti akan meninggalkan kesan buruk pada Li Qian. Pada saat itu, dia menjadi lebih waspada. Bab 772. Setelah memperoleh kemampuan menghubungkan pikiran yang sangat berguna, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia menatap langsung ke arah Fan Hongtao dan bertanya, semua persiapan sudah selesai. Jadi, di mana protagonis evolusi? Mengapa dia belum muncul? Fan Hongtao tersenyum dan melihat ke suatu arah. Lihat, dia di sini. Saat dia selesai berbicara, seorang pria muda, yang tampaknya baru berusia awal 20-an, perlahan berjalan mendekat dari tidak jauh. Itu bukan sekadar penampakan, tetapi perasaan nyata. Li Qian merasakan bahwa dia mungkin seusia dengan dirinya. Halo, Profesor Li. Pemuda itu berjalan dengan langkah santai, dan begitu mendekat, ia langsung menyapanya. Setelah berkata demikian, ia memperkenalkan dirinya lagi. Nama saya Su Xinri, saya mahasiswa tingkat 2 Universitas Songhai Yuzhou, dan saya berusia 20 tahun. Selanjutnya, merpati matahari yang akan kau evolusi menjadi adalah hewan peliharaan kontrakku. Saat dia berbicara, rune pemanggil berkelebat di hadapannya, lalu seekor merpati matahari yang bersinar dengan megah dan angkuh muncul di hadapan semua orang, melayang di udara. Li Qian melirik Lai Rijiu, lalu ke Su Xinri, pikirannya agak kosong, dan untuk sesaat, dia hampir tidak bisa bereaksi. Alasan dibalik perasaan ini adalah karena ini adalah pertama kalinya di tempat umum seseorang menyapanya sebagai Profesor Li. Sebelumnya, meskipun ia telah lulus dan diangkat, tidak banyak orang yang mengenalnya, dan persepsi orang-orang juga tidak serta-merta berubah, sehingga mereka masih terbiasa memanggilnya Li Qian. Dia agak tidak terbiasa disapa seperti itu oleh seseorang seusianya. Kedua, usia Su Xinri. Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa Universitas Penjinak Binatang Songhai akan berkontrak dengan merpati matahari terbit, yang akan menjadi target evolusinya berikutnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan membuat kontrak dengan seorang pria muda yang baru duduk di bangku kuliah tahun kedua dan usianya baru 20 tahun lebih. Terakhir, ada merpati api, yang tiba-tiba dipanggil Su Xinri. Mata penglihatan sejati, Li Qian telah berkembang ke tingkat yang cukup tinggi. Menurut levelnya, seharusnya telah mencapai level kedua.
Justru karena ia telah mencapai tingkatan ini maka ia mampu merasakan situasi umum burung merpati matahari yang menyala-nyala ini. Merpati matahari yang menyala-nyala ini benar-benar melampaui batas potensi spesiesnya dan mencapai tingkat Roh Kudus. Perlu diketahui, dalam kondisi normal, potensi Blazing Sundov yang telah menyelesaikan evolusi pertamanya tanpa mengalami kelahiran kembali hanya berada pada level ke-8 peringkat Kaisar. Hasilnya, merpati matahari yang menyala-nyala ini benar-benar menembus level Roh Kudus. Kemajuan ini sungguh dilebih-lebihkan dan mengerikan. Kau harus mengerti, baru setahun lebih sedikit sejak aku berevolusi menjadi Sundov. Meskipun aku salah satu Beastamer pertama yang mendapatkan Sundov, baru setahun lebih sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, merpati matahari telah dilatih sedemikian rupa, menembus batas potensi rasnya. Li Qian hanya bisa mendesah, pantas saja ini Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Meskipun dia sudah bisa menebak hasilnya, dia tetap menganggapnya tak masuk akal dan bertanya, Su Xinri, apakah merpati api milikmu sudah mencapai tingkat roh suci? Profesor Li punya mata yang tajam. Merpati apiku memang telah menembus level Roh Kudus, dan baru saja melakukannya, jawab Su Xin sambil tersenyum, menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, sambil memuji Li Qian secara halus. Tanpa henti, ia melanjutkan, sebenarnya, itu hanya keberuntungan. Merpati matahariku, karena perbedaan individu, telah mencapai tingkat ke-9 peringkat Kaisar setelah menyelesaikan evolusinya. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit, jelas tidak setuju dengan kata-kata Su Xinri. Meskipun, karena perbedaan individu, setelah berevolusi, potensi ras merpati api ini mencapai tingkat ke-9 Kaisar, akan tetap sangat sulit baginya untuk menembus tingkat Roh Kudus. Berpikir seperti ini, pertanyaan lain segera muncul di benak Li Qian. Meskipun dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena merpati api ini adalah binatang kontrakmu, lalu berapa tingkat kekuatan mentalmu? Li Qian belum selesai bicara, tetapi Su Xinri sudah sepenuhnya mengerti maksudnya. Ia mengangguk, ya, kali ini aku berencana untuk menembus belenggu dengan memanfaatkan evolusi merpati matahari terbakar. Menerobos belenggu. Li Qian tercengang mendengar kata-katanya. Perlu dicatat bahwa istilah belenggu tidak umum digunakan untuk terobosan kecil dalam tingkat kultivasi. Meneguk. Sambil menelan ludah, Li Qian tak kuasa menahan rasa penasarannya dan bertanya, Su Xinri, saat kau bilang kau telah menembus belenggu, apakah itu berarti tingkat kekuatan mentalmu telah mencapai puncak alam Roh Kudus? Di samping mereka, kecuali Fan Hongtao dan Direktur Feng, semua orang lain, termasuk Zhong Yuqing, yang juga seorang dosen di Universitas Zonghai Yuzhou, dan pasangan Lu Qingzi, tidak bisa tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika ini benar, mereka merasakan kulit kepala mereka akan kesemutan. Sambil memikirkan hal ini, mereka semua menatap Su Xinri dengan saksama. Mendengar ini, Su Xinri menggaruk kepalanya dengan agak malu, hanya beruntung. Perkataannya sama saja dengan pengakuan langsung bahwa tingkat kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam Roh Kudus. Li Qian masih merasa agak tidak percaya. Ia melirik Ling di sampingnya, ingin memastikan. Ling mengangguk pelan, membenarkan pernyataan Su Xinri. Setelah hal itu dikonfirmasi, Li Qian merasakan ketanyaan yang mendalam tentang seluruh dunia. Pada tahun keduanya, di usia 20 tahun, dia tidak hanya membentuk kontrak dengan Sundov tingkat Roh Kudus, tetapi tingkat kekuatan spiritualnya sendiri juga mencapai puncak Roh Kudus. Tidak, itu tidak benar. Merpati matahari, yang telah menembus batas potensi rasnya, berpasangan dengan Beastmaster tingkat Sein puncak. Kali ini, kombinasi mereka mungkin benar-benar dapat menembus level legendaris dalam sekali serang. Bayangkan saja, saat itu, mereka akan menjadi tokoh legendaris di usia 20-an atau 20-an. Desis-desis-desis. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap beberapa kali. Apakah mereka berdua benar-benar jenius yang mengerikan di antara 8 teratas? Sungguh mengerikan. Bisakah kau berbagi sedikit informasi tentang merpati matahari ini denganku? Mengabaikan pernyataan Su Xinri yang merendahkan diri, hanya kebetulan, Li Qian terus bertanya, matanya dipenuhi antisipasi. Mendengar ini, Su Xinri segera mengirimkan informasi tentang Lai Rijiu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Li Qian menerima informasi tentang Lai Rijiu dan segera mulai memeriksanya. Informasinya sangat lengkap, dan datanya cukup mengesankan. Ini juga menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, Su Xinri tidak hanya fokus pada peningkatan tingkat kekuatan hewan peliharaannya. Aspek pelatihan lainnya juga tidak diabaikan. Itu sebenarnya adalah skill penyerapan energi cahaya, yang menembus batas. Li Qian melihat berbagai informasi dari Blazing Sundov, dan ketika dia melihat salah satunya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Penting untuk diketahui bahwa untuk evolusi Sundov selanjutnya, persyaratan untuk keterampilan ini hanyalah mencapai kesempurnaan. Tanpa diduga, Su Xinri benar-benar melatihnya hingga tingkat batas. Bab 773. Bakat luar biasa Su Xinri mengejutkan Li Qian dan semua orang, kecuali Fan Hongtao, Direktur Feng, dan Ling. Fan Hongtao dan Direktur Feng telah mengetahui situasi dan kebenaran masalah tersebut sejak lama, sementara Zero hanya menyadari sedikit petunjuk. Ia menatap merpati matahari yang menyala-nyala yang dipanggil Su Xinri sejenak, lalu sedikit mengernyit. Bakatmu untuk mencapai puncak Roh Kudus di usia ini sungguh menakjubkan.
Adapun merpati matahari yang menyala-nyala ini, bakatnya juga 1 dari 1 juta, tetapi dibandingkan dengan Anda, masih ada kesenjangan objektif. Mendengar kata-kata Ling, Li Qian langsung tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Ling, apa maksud Anda dengan itu? Zero tidak membuat mereka penasaran dan membagikan tebakannya. Sebenarnya, ini bukan tebakan. Menurut pandangannya, dia cukup yakin tentang kebenaran masalah tersebut. Aku melihat jejak energi berbasis waktu pada merpati matahari ini. Ia berkata dengan tenang, kalau tidak salah, merpati mataharimu seharusnya mengalami percepatan waktu. Hal ini bukan masalah bagi hewan peliharaan, karena mereka memanfaatkan waktu untuk mempercepat pertumbuhan mereka, tetapi tidak masuk akal bagi manusia yang menjinakkan binatang. Setelah Ling selesai berbicara, Xiao Mingyu segera melemparkan pandangan penuh terima kasih kepadanya. Barusan, dialah yang memberi isyarat pada Zero dengan matanya, meminta tolong. Tidak ada cara lain. Jika Universitas Zonghai Yuzhou terus meledak, bukan hanya Li Qian, tetapi bahkan dirinya sendiri akan merasa malu. Jika Universitas Penjinak Binatang Zonghai bagaikan dewi kota yang berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang, maka Universitas Penjinak Binatang Sasu, sebagai perbandingan, bagaikan orang desa yang kurus, berkulit gelap. Jika Fan Hongtao dan kelompoknya terus berdemonstrasi, Li Qian mungkin benar-benar tertarik. Ya, sekarang, Xiao Mingyu telah sepenuhnya mengetahui jawabannya. Itu adalah susunan teleportasi, susunan komposit rangkap 3, dan seorang jenius mengerikan seperti Su Xinri, dan mereka dengan sengaja menarik semuanya keluar satu persatu. Tanpa diragukan lagi, Fan Hongtao sengaja memamerkan warisan mendalam Universitas Zonghai Yuzhou. Sayangnya, Universitas Penjinak Binatang Sasu tidak memiliki sumber daya seperti ini. Bukan saja saya tidak memilikinya, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Karena tidak ada pilihan lain, ia hanya bisa menaruh harapannya pada Zero. Sekarang, dia menjadi pengajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu dan punya kewajiban untuk membela universitas tersebut. Benar saja, begitu si jagoan itu bergerak, kita bisa tahu apakah dia jago atau tidak. Begitu Zero membuka mulut, ia menemukan kekurangannya. Senior, wawasan Anda sungguh tajam. Zero menemukan kelemahan, dan Su Xinri langsung bereaksi. Mengetahui bahwa ini adalah seorang guru, dia tidak mencoba membantah, tetapi langsung mengakui, benar, merpati matahari saya memang tinggal di satu tempat selama 10 tahun. 10 tahun di tempat itu setara dengan 1 tahun di dunia luar. Rasio waktunya adalah 1:10. Li Qian sedikit terkejut dengan kata-kata Su Xinri. Aku penasaran apakah ada tempat seperti ini di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian menduga bahwa tempat seperti itu kemungkinan besar ada. Saat itu, kecepatan Din Panbing mengolah Fury Dove sama membingungkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, waktu terasa dipercepat. Inilah yang seharusnya menjadi hakikat sejati Universitas Penjinak Binatang. Setelah mendengarkan cerita Su Xinri, dia akhirnya sadar. Akan tetapi, bahkan setelah 10 tahun, masih cukup luar biasa mampu mengangkat Sun Dove ke level ini. Jika hanya 10 tahun, itu agak bisa dimengerti. Itu tidak terlalu keterlaluan. Baiklah, karena karakter utamanya sudah tiba, jangan buang waktu lagi dan mari kita mulai. Setelah mendengar penjelasan Su Xinri, Li Qian tidak menunjukkan reaksi khusus. Ia memeriksa waktu dan kemudian memberikan saran. Dia punya banyak hal lain yang harus dilakukan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Setelah mengatakan hal itu, dia melirik semua orang dan, melihat tidak ada seorang pun yang keberatan, melangkah ke formasi gabungan 3 lapis. Dengan setiap langkah yang diambil, dunia berubah dalam sekejap. Sebuah ruang kecil, panjang dan lebarnya kira-kira 1 kilometer, dan bentuknya kira-kira persegi, terlihat dalam pandangan Li Qian. Li Qian dengan cepat mengamati area itu dan menemukan berbagai rune berkelebat di sekitar alun-alun. Melihat rune ini, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Karena rune ini tidak hanya berasal dari formasi gabungan rangkap 3, tetapi juga dari formasi khusus lainnya. Li Qian menduga bahwa fungsi formasi khusus ini adalah untuk membersihkan turbulensi spasial di sekitarnya dan menjaga stabilitas ruang kecil dan independen ini. Tepat saat dia mengamati sekelilingnya, kilatan cahaya merah muncul, dan blazing Sun Dove milik Su Xinri tiba-tiba terlihat. Merpati matahari yang menyala-nyala melayang di udara. Ia berputar sekali dan kemudian mendarat di depan Li Qian. Li Qian tidak terburu-buru mengaktifkan evolusi. Sebaliknya, ia menggunakan bakat telepati yang baru ditingkatkan untuk berkomunikasi dengan merpati matahari. Meskipun hampir pasti bahwa merpati matahari ini akan menyelesaikan evolusinya, Li Qian masih berkomunikasi dengannya beberapa saat untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ketika Li Qian menyadari bahwa keyakinan merpati matahari untuk menjadi lebih kuat sangatlah kuat, ia pun menjadi lebih yakin lagi tentang evolusi masa depannya. Sementara itu, tepat saat Li Qian dan Lai Rijiu memasuki formasi 3 lapis, di sisi lain, di luar, semua orang menemukan tempat untuk duduk bersila. Di Universitas Zonghai Yuzhou, beberapa guru hampir mengepung Su Xinri yang sedang duduk bersila di tanah. Mereka melakukan ini untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi Su Xinri. Meskipun bahaya di alam rahasia milik Universitas Penjinak Binatang Zonghai ini hampir nol. Namun dengan hal-hal seperti ini, Anda tidak perlu terlalu takut dengan kejadian yang tidak terduga.
Terlebih lagi, menerobos legenda merupakan hal yang sangat sulit, dan pada momen krusial, mereka bahkan mungkin dapat memberi Anda dorongan. Melihat pemandangan ini, Xiao Mingyu hanya bisa mendesah dalam hati. Mereka baru berusia 20 tahun dan sudah mulai mengincar status legenda, tapi bagaimana dengan saya? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat Anda pikirkan. Karena hanya memikirkannya saja membuatku merasa sedih dan patah hati. Ada pepatah yang mengatakan, membandingkan orang hanya akan membuatmu sengsara, dan membandingkan barang hanya akan membuatmu ingin membuangnya. Sambil menenangkan diri, Xiao Mingyu menemukan tempat datar, duduk, dan mulai menatap dengan saksama. Arah pandangan secara alamiah adalah lokasi formasi gabungan rangkap 3. Fei Yue juga menatap dengan saksama, tetapi tidak seperti Xiao Mingyu dan yang lainnya, tatapan Fei Yue tidak menunggu kemunculan Li Qian, melainkan menunggu beberapa perubahan dalam formasi. Dia sedang melakukan penelitian. Pelajari susunan komposit rangkap 3 yang khusus ini. Alasan dia mempelajarinya adalah karena dia tahu betul bahwa setelah perjalanan ini, ketika mereka kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sazu, Li Qian kemungkinan besar akan memintanya untuk meniru formasi itu. Kalau saja Li Qian tahu, dia pasti akan berpikir dalam hati, Fei Yue benar-benar mengenalku dengan baik. Formasi komposit rangkap 3 seperti itu akan sangat bermanfaat bagi penelitian seorang peternak pada hewan peliharaan, jadi bagaimana mungkin dia bisa tetap acuh tak acuh. Bab 774. Tepat saat Fei Yue duduk bersila di alun-alun kecil alam rahasia, mulai menganalisis dan mempelajari formasi gabungan 3. Di dalam ruang pribadi yang terpencil, proses evolusi, yang diawasi oleh Li Qian, telah dimulai. Cahaya samar evolusi terpancar dari tubuh merpati api. Dengan mengaktifkan skill Rebirth, Sun Dove menyelesaikan kelahiran kembali dan kembali ke bentuk evolusinya. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit. Tanpa ragu, ia mengumpulkan bulu-bulu yang ditinggalkan oleh burung merpati matahari yang menyala-nyala setelah kelahirannya kembali dan kemudian memulai langkah berikutnya. Karena telepati yang ditingkatkan, koneksi mental tetap terjaga, memungkinkan komunikasi berkelanjutan. Oleh karena itu, Li Qian mampu memantau kondisi Lai Rijiu setiap saat. Tidak akan ada penyimpangan sedikit pun. Setelah jeda singkat, ketika waktunya hampir habis dan ayam bulu merah yang telah mengalami degenerasi telah mencapai keadaan optimalnya, evolusi dimulai lagi. Bagus sekali, kemampuan penyerapan energi cahaya yang menembus batas telah dipertahankan. Li Qian cukup senang melihat informasi tentang ayam bulu merah melalui mata penglihatan sejati. Meskipun evolusi hanya membutuhkan penguasaan tingkat keterampilan penyerapan energi cahaya yang sempurna, menurut prediksinya, secara teoritis, semakin tinggi tingkat keterampilan ini, semakin baik. Sekalipun tidak ada manfaatnya sama sekali, mustahil hal itu akan menimbulkan efek negatif apapun. Li Qian memahami hal ini dengan baik. Begitu dia melihat ayam bulu merah telah pulih sepenuhnya, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan memulai evolusi pertama hari itu. Ia pertama kali menggunakan rumput awan api untuk mengembangkan ayam bulu merah menjadi ayam bulu merah mahkota emas. Setelah menyelesaikan evolusinya, ia segera memulai langkah krusial tanpa henti, yaitu proses evolusi dari ayam bulu merah mahkota emas menjadi merpati matahari. Li Qian sudah sangat akrab dengan proses ini. Karena proses evolusi begitu akrab bagi inangnya, evolusi ini berlangsung tanpa kejadian yang tidak diharapkan dan berjalan sangat lancar. Saat Li Qian melepaskan jurus Flame Jet, cahaya evolusi yang menyilaukan membubung ke langit. Segera setelah itu, hanya dalam sekejap, cahaya evolusi berubah menjadi pilar evolusi. Dari efisiensi pilar cahaya evolusi dan kecepatan konsumsi bahan evolusi, Li Qian sebenarnya telah melihat petunjuk. Merpati api yang dikontrak Susin jauh lebih berbakat daripada yang dimiliki Dekan Panbing. Bahkan jika dibandingkan dengan saudari Golden Crow dari keluarga Xiaohu, dia tidak kalah. Tak lama kemudian, sinar evolusi meredup, dan merpati api muncul kembali di dalamnya. Jelaslah bahwa ayam bulu merah mahkota emas telah kembali ke wujud aslinya sebagai merpati matahari. Setelah menyelesaikan evolusi pertamanya, Li Qian tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan, ekspresinya tenang dan kalem. Mengingat bakat dan kemampuan merpati matahari yang menyala-nyala ini, wajar saja jika ia menyelesaikan evolusi nirwananya. Akan aneh jika ia tidak melakukannya. Dengan selesainya tahap pertama evolusi, kekuatan Blazing Sun Dove telah ditingkatkan sampai batas tertentu, dan Li Qian menggunakan Eye of True Sight untuk memeriksanya. Merpati matahari sama sekali tidak waspada terhadapnya, dan informasi itu langsung jelas baginya. Roh Kudus tingkat keempat. Melihat tingkat kekuatan Sun Dove yang telah berevolusi, Li Qian bergumam pada dirinya sendiri. Ia memperkirakan bahwa setelah ketiga evolusi Nirvana selesai, ia seharusnya mampu mencapai level legenda yang menantang. Dengan mengingat hal itu, dia tidak membuang waktu dan mengambil tindakan lagi. Langkah yang sama, metode yang sama, kecuali bahan evolusinya digandakan, tidak ada perbedaan. Dan hasilnya, seperti yang diharapkan, persis seperti yang diantisipasinya. Merpati matahari ini telah berevolusi sekali lagi. Pada titik ini, Li Qian penuh keyakinan bahwa merpati api akhirnya akan menyelesaikan evolusinya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kita dapat melewati ambang legenda. Ia tidak dapat mengatakan dengan pasti tentang hal itu, karena ini bukan hanya masalah binatang peliharaan, merpati matahari. Tergantung pada apakah Susinri dapat mencapai terobosan pada saat yang sama. Tentu saja,
Li Qian merasa bahwa dengan bakat Su Xinri yang mengagumkan dan bakat yang mengerikan, bahkan jika dia gagal menerobos kali ini, dia pasti akan berhasil menerobos lain kali setelah meluangkan sedikit waktu untuk merenung. Ini hanya masalah menunda sesuatu sedikit saja. Lebih jauh lagi, Li Qian yakin bahwa jangka waktu ini tidak dapat ditunda terlalu lama. Coba pikirkan, di usia ini, agak menakutkan apakah seseorang bisa berhasil menerobos atau tidak. Ketika Anda benar-benar membandingkannya, itu sungguh mengecewakan. Li Qian tahu bahwa jalan hidupnya bukan di area ini, jadi dia tidak mempunyai pikiran kompetitif apapun. Lagi pula, dia sebenarnya sangat bertekad dalam hatinya. Asalkan saya melakukannya selangkah demi selangkah dan mempelajari setiap tugas satu demi satu, serta belajar dari umpan balik dari tugas-tugas tersebut, pada akhirnya saya juga akan mencapai level itu. Di dalam alam rahasia, evolusi berlangsung secara teratur. Di luar ruangan kecil itu, di alun-alun kecil, Su Xinri duduk bersila, bermeditasi dengan mata tertutup. Gelombang fluktuasi mental dan energi memancar dari tubuhnya. Tidak perlu melihat lagi, terobosan anak ini pasti akan berhasil. Melihat tatapan Xiao Mingyu yang membara saat melihat pemandangan itu, Ling secara kasar memahami pikirannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Xiao Mingyu bertanya dengan agak bingung, mengapa? Ling melirik Xiao Mingyu dan berkata dengan nada datar, kenapa? Bukankah seharusnya kau lebih tahu daripada aku? Xiao Mingyu tertegun sejenak setelah mendengar ini, tetapi kemudian dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum kecut, lalu berkata dengan nada haru, ya, dia jenius mengerikan dari Universitas Penjinak Binatang Songhai. Bagaimana mungkin dia gagal menembus level ini? Jika ada tanda sekecil apapun bahwa segala sesuatunya akan menjadi tidak berkelanjutan, Fan Hongtao dan timnya mungkin akan mengerahkan sumber daya untuk itu tanpa mempedulikan biayanya. Inilah yang dimaksud dengan memiliki pohon besar untuk bersandar dan berteduh. Ling Wei mengangguk sedikit. Itulah yang dimaksudnya. Auranya semakin kuat. Sepertinya segalanya berjalan lancar di pihak Li Qian juga. Dia butuh waktu sejenak untuk memprosesnya, lalu mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, Fei Yue sedang mempelajari formasi tersebut. Mendengar ini, ia diam-diam mempercepat langkahnya sedikit. Segalanya berjalan lancar bagi Li Qian, yang berarti dia akan segera keluar. Kalau kita keluar, formasinya pasti akan tertutup. Saat itu, kita masih bisa melakukan riset, tapi hasilnya pasti tidak akan sebaik saat formasinya terbuka. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 2 jam kemudian, di ruang sempit itu, Li Qian menatap tajam. Pada saat ini, evolusi telah mencapai tahap akhir. Ini adalah evolusi terakhir dari ayam bulu merah mahkota emas. Evolusi telah dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Li Qian memanfaatkan kesempatan itu dan tepat pada saat pilar cahaya evolusi bangkit, membentangkan 3 bulu yang telah rontok setelah terlahir kembali di telapak tangannya. Saat dia mengeluarkan bulunya, dia juga menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan merpati matahari yang sedang berevolusi. Li. Merpati matahari yang terik mengerti maksud Li Qian dan berteriak sekali. Segera setelah itu, ia mengendalikan energi yang meluap dari tubuhnya dan mengambil 3 bulu tersebut. Faktanya, pada titik ini, meskipun Li Qian tidak menyebutkannya, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena pada saat ini, ketiga bulu itu tengah memberikan daya tarik yang mematikan padanya. Daya tarik ini membuat merpati matahari menyadari bahwa 3 bulu di hadapannya merupakan hal yang paling penting baginya. Merpati matahari yang menyala-nyala, berputar-putar dan menari-nari di angkasa, mengambil 3 helai bulunya dan menyerap kekuatan transformasi dan kelahiran kembali yang terkandung di dalamnya. Dalam cahaya api yang menyala-nyala dan cahaya evolusi, siluet seekor burung perlahan muncul. Li Qian pernah mengalami hal ini 2 kali sebelumnya, jadi dia segera menyadari bahwa sosok burung ilusi itu bukanlah binatang peliharaan biasa, melainkan burung gagak emas berkaki 3. Pada titik ini, evolusi telah mencapai momen paling kritisnya. Li Qian menatap tajam, tidak berani bersantai sedetik pun. Cahaya evolusi yang intens bercampur dengan api, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Ia hanya menonton, menunggu saat yang tepat tiba. Pada satu titik, Li Qian melihat bahwa di dalam cahaya api dan cahaya evolusi, hantu gagak emas berkaki 3 sepenuhnya mengeras. Menyadari waktunya sudah tepat, Li Qian tidak ragu-ragu dan mengeluarkan sebuah benda seukuran telur. Benda itu memancarkan kilau samar, membuatnya tampak cukup misterius. Ia memiliki penampilan semi-transparan, agak mirip ember. Li Qian melihat benda ini saat pertama kali diletakkan di cincin penyimpanannya. Saat pertama kali melihatnya, dia cukup terkejut. Pada permukaan ambar, rune dijalin menjadi garis-garis halus saat mengalir. Garis-garis halus saling bertautan dan menyatu, membentuk sangkar emas pucat. Ketika Li Qian pertama kali melihatnya, dia cukup terkejut, karena di dalam sangkar emas pucat itu, dia melihat seekor naga, naga barat. Ia berenang, meronta, dan meraung di dalam sangkar emas pucat, tetapi semua itu sia-sia. Semua ini tidak ada gunanya. Benar saja, sisa jiwa binatang peliharaan legendaris tersegel di dalam ember ini. Fakta bahwa mereka mampu menyegel sisa jiwa binatang peliharaan legendaris ke dalam ember seukuran telur menunjukkan betapa mengerikannya keterampilan formasi susunan Universitas Penjinak Binatang Songhai. Seberapa dalam warisannya? Tanpa diragukan lagi, ini adalah teknik penerapan formasi yang lebih rumit dan sulit daripada formasi komposit rangkap 3.
Dalam hal ini, metode yang digunakan saat Dekan Panbing memprakarsai evolusi Hong yang berbeda. Awalnya, Universitas Penjinak Binatang Sazu memilih untuk menyuntikkan sisa jiwa binatang peliharaan legendaris langsung ke tubuh Hong Yang. Selama evolusi, saluran energi tubuh terbuka, secara alami memungkinkan untuk menyerap dan memanfaatkan energi jiwa yang tersisa ini. Ini pula sebabnya Li Qian tidak perlu khawatir mengenai sisa-sisa jiwa binatang peliharaan legendaris saat itu. Dua metode, dua jalan. Meskipun ia enggan mengakuinya, ia tetap harus mengatakan bahwa metode yang digunakan Universitas Zonghai Yuzhou tampaknya lebih masuk akal. Pertama, faktor keamanan. Proses menyuntikkan langsung sisa jiwa hewan peliharaan legendaris ke tubuh Blazing Sun Dove pastilah sangat berbahaya. Bagaimanapun, itu adalah sisa jiwa dari binatang peliharaan legendaris, dan perbedaan level antara itu dan Blazing Sun Dove sangat kentara. Li Qian menduga Hong Yang pasti sangat menderita untuk menyelesaikan langkah ini. Kedua, ada tingkat pemanfaatan jiwa yang tersisa. Meskipun tidak sopan untuk mengatakan ini tentang sisa jiwa hewan peliharaan legendaris, itu adalah kebenaran. Dalam evolusi ini, mereka sebenarnya tidak berbeda dari sepotong materi evolusi yang luar biasa. Ia memiliki fungsi yang sama sebagai bahan untuk evolusi supernatural. Karena ini adalah bahan untuk evolusi luar biasa, pasti ada masalah dengan tingkat pemanfaatannya. Tidak diragukan lagi, dalam hal ini, menggunakan Ember yang dikombinasikan dengan rune untuk menyegelnya pasti lebih menguntungkan. Terutama ketika Beastmaster maju secara bersamaan dalam upaya untuk membebaskan diri dari keterbatasan mereka. Tentu saja, pendekatan sederhana dan kasar dari Universitas Penjinak Binatang Sazu bukannya tanpa kelebihan. Keuntungan terbesarnya adalah bebas repot, dan juga menghemat uang. Li Qian yakin bahwa keduanya sebenarnya dapat digunakan dalam kombinasi. Jika tujuannya hanya menyelesaikan evolusi, menggunakan metode Sunbar Beastaming University akan lebih mudah. Namun, jika Anda ingin menembus level legendaris secara bersamaan, cara terbaik adalah dengan menggunakan metode yang diterapkan Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Sementara dia berpikir, tangan Li Qian tidak berhenti bergerak. Dia telah melemparkan Ember seukuran telur. Di udara, burung merpati matahari yang menyala-nyala, setelah mencapai langkah terakhir, terbang di atasnya, menyambar Ember dengan paruhnya, dan menelannya. Sekarang terserah padamu. Setelah melakukan semua ini, Li Qian berdiri di samping, tangannya di saku, menatap dengan tenang. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Di udara, setelah memakan Ember, hantu gagak emas berkaki tiga menjadi lebih padat. Tangisan, tangisan. Ia terus-menerus menangis, mengeluarkan suara tangisan yang sangat keras. Karena komunikasi terus-menerus melalui telepati, Li Qian benar-benar dapat merasakannya pada saat ini. Burung gagak emas berkaki tiga, yang akan menyelesaikan evolusinya, sangat gembira. Kegembiraan bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimanapun, ia berevolusi, menembus batasan, dan bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dalam proses ini, rasa sakit tak terelakkan. Proses berputar, berdecit, dan berubah berlangsung sekitar 15 menit. Dalam sekejap, cahaya evolusi dan cahaya api di langit semuanya surut dan lenyap sepenuhnya. Seekor burung peliharaan yang agung, mendominasi, dan mulia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan melayang di udara. Tubuhnya memiliki kilau samar, membuatnya tampak seperti sebuah karya seni. Mematikan namun indah. Li Qian tahu bahwa evolusinya telah selesai, dan energi internalnya kini melonjak dan mendidih. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan terakhir untuk menembus level legendaris. Alasan belum adanya terobosan kemungkinan besar karena Su Xinri. Li Qian tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu transformasi kedua tiba. Dia tahu betul bahwa transformasi ini akan segera terjadi atau menghilang, karena energi dalam gagak emas berkaki tiga akan segera mereda. Jika Su Xinri tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos, maka semuanya akan sia-sia. Li Qian menatap pemandangan itu dengan saksama, dan pada saat tertentu, burung gagak emas berkaki tiga di langit tiba-tiba melepaskan aura yang sangat jauh dan luas. Detik berikutnya, kilatan cahaya muncul, lalu mendarat. Jika diperhatikan lebih dekat lagi, Anda akan menemukan bahwa gagak emas berkaki tiga itu sudah tidak terlihat. Pada saat ini, di ruang sempit alam rahasia itu, hanya seorang wanita berambut merah dan bermata merah, bertubuh tinggi, dan berbadan besar, berdiri dengan tenang di hadapan mereka, mengenakan satu set lengkap baju zirah kulit merah tua. Melihat ini, senyum aneh muncul di wajah Li Qian. Tak diragukan lagi, gagak emas berkaki tiga telah berhasil menembus level legendaris. Hanya hewan peliharaan legendaris yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Alasan dibalik senyum aneh di wajahnya adalah karena bentuk manusia dari gagak emas berkaki tiga itu sangat mirip dengan Su Xinri. Jika Su Xinri tidak cukup cantik, penampilan gadis Golden Crow yang baru saja diangkat ini mungkin tidak akan terlalu menarik. Setelah menyelesaikan evolusi mereka, Li Qian dan gadis gagak emas tidak tinggal diam. Mereka melangkah dan langsung meninggalkan dunia rahasia. Di luar, di alun-alun kecil, Su Xinri sudah berdiri. Ia tersenyum dan melihat ke arah tempat susunan cahaya itu menyala. Di lokasi itu, saat rune formasi berkedip, dua sosok perlahan muncul. Itu adalah Li Qian, dan gadis Golden Crow yang baru saja menyelesaikan evolusinya.
Saat melihat gadis gagak emas, senyum Su Xinri berangsur-angsur memudar, dan ekspresinya menjadi aneh. Orang-orang lain di dekatnya juga melihat kemunculan gadis gagak emas, dan pada saat itu, ekspresi mereka semua menjadi agak aneh. Bahkan Xiao Mingyu yang cukup terharu pun hampir tak dapat menahan tawanya saat ini. Ya, wajar saja kalau hewan peliharaan secara tidak sadar meniru tuannya, padahal mereka bisa saja berubah wujud menjadi manusia. Bibir Fan Hongtao berkedut, dan ia langsung angkat bicara untuk menjelaskan pada Su Xinri. Penjelasannya malah memperburuk keadaan dan membuat suasana makin canggung. Malam itu, di dalam aula resepsi yang cukup mewah di Universitas Penjinak Binatang Songhai, sekelompok orang berkumpul, makan, minum, dan bersulang satu sama lain dalam suasana yang meriah. Pertemuan malam itu merupakan makan malam ucapan terima kasih dan perayaan. Terima kasih kepada Li Qian atas bantuannya, dan selamat kepada Su Xinri karena berhasil mencapai level legendaris. Setelah makan malam, di bawah tatapan aneh Dekan Xiao Mingyu, Li Qian, Fan Hongtao, Direktur Feng, dan Ling pergi ke ruang pribadi yang terpencil. Kalau saja Ling tidak ada di antara mereka, Xiao Mingyu pasti akan curiga kalau Fan Hongtao sedang berencana merebut orang darinya. Dekan Fan, Direktur Feng, apa yang membawa kalian ke sini selarut ini? Tanya Li Qian segera setelah memasuki ruang pribadi. Baru saja, saat makan malam, kamu bertanya tentang evolusi pohon Fusang 9 naga. Nah, evolusi ini memiliki beberapa keadaan khusus, kata Fan Hongtao. Tepatnya, ini adalah pengaturan khusus. Pengaturan khusus apa? Kata-kata Fan Hongtao langsung menarik perhatian Li Qian. Di sampingnya, Zero juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada titik ini, ketika Fan Hongtao dan yang lainnya memasukkannya, jelas bahwa mereka juga telah memasukkannya ke dalam perhitungan mereka. Begini, kami berencana menggunakan evolusi pohon Fusang 9 naga untuk melakukan operasi pembersihan, kata Fan Hongtao langsung. Operasi pembersihan. Mendengar ini, minat Li Qian semakin dalam. Seperti ini. Berikutnya, Fan Hongtao dan timnya secara singkat menguraikan rencana mereka selanjutnya selama beberapa menit. Mendengar ceritanya, mata Li Qian sedikit terbelalak, merasa agak tidak percaya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan memahami beberapa hal. Misalnya, mengapa disebut nol? Misalnya, mengapa Direktur Feng terus mengikutinya? Misalnya, mengapa itu membantu meningkatkan bakat seseorang dalam menjinakkan binatang buas? Jadi, itu semua untuk rencana ini. Karena rencana ini melibatkan tingkat risiko tertentu, mereka yang mengambil risiko tentu akan menerima imbalan yang lebih besar. Bab 775. Di dalam ruang privat, Zero juga mendengar rencana Fan Hongtao untuk membersihkan area tersebut. Ia sedikit mengernyit, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah serius. Dekan Fan, bagaimana kau bisa menjamin keselamatan Li Qian? Ia menatap Fan Hongtao dan langsung bertanya, pertanyaannya tanpa ampun. Dia melakukan dan mengatakan hal-hal ini bukan hanya untuk memenuhi tugasnya sebagai pengawal, tetapi juga untuk mengingatkan Li Qian. Jelas, Zero berharap Li Qian dapat melihat risiko yang terlibat dalam masalah ini dan bahwa dia akan lebih berhati-hati dan tidak menyetujuinya dengan mudah. Menghadapi pertanyaan Ling, Fan Hongtao tetap tenang. Sebenarnya, tidak disangka Ling akan berbicara saat ini. Zero di hadapannya adalah ahli tingkat dewa yang telah mengikuti Li Qian dari dekat, tidak diragukan lagi untuk melindungi keselamatannya. Pada titik ini, sangatlah normal baginya untuk tiba-tiba berbicara, menenangkan suasana demi Li Qian, dan mengungkapkan risiko yang terlibat. Jika itu belum cukup bagiku, bagimu, dan bagi Direktur Feng, kami punya ahli tingkat dewa lainnya di belakang kami, kata Fan Hongtao percaya diri, sambil melirik semua orang yang hadir. Zero menggelengkan kepalanya, menjauhkan diri dari situasi tersebut, aku belum setuju untuk terlibat dalam hal ini. Aku ingin tahu apakah sudah terlambat bagiku untuk mengundangmu sekarang. Fan Hongtao bertanya langsung, tatapannya tertuju pada Zero, tampak tidak peduli. Zero tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi menoleh menatap Li Qian, aku akan lihat apa yang dia pilih. Li Qian terdiam saat melihat Ling telah menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Di samping mereka, Direktur Feng angkat bicara, sesuatu yang jarang dilakukannya, katanya, jangan khawatir, ikuti saja kata hatimu. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu sekarang, anak kecil sepertimu, katanya dengan tenang dan perlahan, dan akan tidak bertanggung jawab jika memintamu mengambil risiko dan terlibat. Li Qian mendengarkan kata-kata Direktur Feng tetapi tetap diam, tidak mengatakan apapun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Zero. Tatapannya setegas besi, dan nadanya tegas, Guru Ling, dari sudut pandang moral, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mendengar pilihan Li Qian, Zero tidak membuang kata-kata dan langsung setuju, baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, namun, saya tidak terlibat dalam masalah ini, melainkan saya di sini untuk melindungi keselamatan Anda. Pada saat kritis, saya mungkin akan membawa Anda langsung ke tempat kejadian. Li Qian sedikit bingung dengan kata-kata Ling. Mengapa Ling menambahkan kalimat seperti itu saat ini? Lagi pula, tujuannya untuk melindungi dirinya sendiri, tidak jauh berbeda dengan keterlibatannya dalam masalah ini. Namun, pendekatan ini tidak membuat mereka mendapat dukungan dari Fan Hongtao dan kelompoknya. Itu benar. Fan Hongtao tersenyum dan menjawab setelah mendengar kata-kata Ling.
Matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan lengkungan bibirnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah masalah selesai, Li Qian dan kelompoknya pergi ke akomodasi yang diatur oleh Universitas Zonghai Yusou. Di tengah perjalanan, Li Qian tiba-tiba berbicara, "Guru Ling, saya minta maaf." "Li Qian, kenapa kamu minta maaf? Kamu tidak salah apa-apa." Ling menoleh ke arah Li Qian, berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi, Li Qian ragu-ragu, tidak yakin harus berkata apa. Ling tersenyum tipis, menepuk bahunya, lalu berkata penuh arti, "Rencana yang disebutkan Fan Hongtao dan yang lainnya memang sangat penting, tapi di mataku, kau lebih penting daripada rencana itu. Ini juga sesuatu yang aku janjikan kepada Universitas Penjinak Binatang Sasu." Li Qian menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan tulus di matanya, "Apapun yang terjadi, aku tetap ingin berterima kasih padamu, Guru Ling." Zero tersenyum, menepuk pundaknya lagi, dan tidak mengatakan apapun. Li Qian merasa ada yang aneh. Sepertinya Zero sengaja mencoba menyampaikan semacam emosi padanya. Namun, transmisi ini halus dan tidak jelas. Perasaannya pun tidak terlalu nyata. Sambil menggelengkan kepalanya dalam hati, Li Qian memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Selama dia ingat bahwa Zero tidak akan pernah menyakitinya, itu sudah cukup. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama-sama pagi-pagi sekali. Tidak banyak orang di lokasi evolusi pohon Fusang Kowloon kali ini. Setidaknya tidak sebanyak insiden Three-Legged Golden Crow. Selain Li Qian, Ling, Fan Hongtao, dan Direktur Feng, hanya ada satu wanita muda. Nama gadis itu adalah Zhuo Feifei, dan dia tampaknya seusia dengan Li Qian dan Su Xinri. Terlalu muda. Kelompok itu menaiki pesawat udara kecil dan segera tiba di tujuan mereka. "Ini dia." Berdiri di dek pesawat luar angkasa, Fan Hongtao melihat ke bawah dan mengingatkannya. Mendengar ini, Li Qian yang dipenuhi rasa ingin tahu juga melihat ke bawah dan melihat pemandangan di bawah pesawat udara itu, sebuah kota kecil. Ada banyak bangunan di kota itu, tetapi tidak ada satupun yang tinggi, dan tampilannya tidak berbeda dengan kota lainnya. Pesawat udara itu mendarat, dan beberapa orang keluar. Setelah keluar, Li Qian akhirnya memastikan satu hal, kota itu telah ditinggalkan, atau lebih tepatnya, telah dipindahkan. Dilihat dari keadaan kota saat ini, relokasi tersebut pasti baru saja terjadi. Fan Hongtao tampak emosional, suaranya diwarnai desahan, saat ia memperkenalkan kota itu, dulunya ini adalah kota yang sangat makmur bernama kota Huaxin. Sebelumnya, kota ini berpenduduk sekitar 30.000 jiwa, tapi sekarang. Fan Hongtao tidak melanjutkan berbicara. Sebenarnya tidak perlu dilanjutkan pembahasannya. Li Qian sudah tahu persis apa yang ingin dia katakan. Mengingat situasi ini, dan karena telah dipilih untuk melaksanakan rencana ini, kota ini ditakdirkan untuk hancur. Relokasi hanyalah masalah waktu. Faktanya, Li Qian percaya tidak perlu merasa menyesal atau bersedih. Bisa pindah secepat mungkin adalah hal yang baik. Di beberapa tempat, bahkan mungkin tidak ada kesempatan seperti itu. Bencana terjadi secara tiba-tiba, dan tidak menyisakan waktu untuk berjuang. Fan Hongtao memperkenalkan situasi kota Huaxin, dan mereka berjalan ke kota sambil mengobrol. Pada saat tertentu, saat dia melewati batas tertentu, suara Fei Yue tiba-tiba terngiang di benak Li Qian. "Li Qian, kau melangkah ke dalam formasi penyegel yang sangat rumit dan kuat." Mendengar peringatan Fei Yue, Li Qian berpura-pura bingung, berdiri di garis batas untuk merasakan situasi, dan bergumam bingung, kota ini sepertinya agak aneh. Aktingnya cukup bagus, dan dia berhasil mengelabui Fan Hongtao, yang langsung berbicara dan menjelaskan, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, kami telah menyiapkan formasi penyegel iblis di sini. Tentu saja, ada kemungkinan lain, Fan Hongtao telah membuat persiapan dan akan memberitahunya tentang tata letak tempat ini. Lagi pula, tempat ini praktis adalah wilayah kekuasaannya mulai sekarang, dan menyembunyikan sesuatu darinya akan merugikan kemajuan evolusi. Li Qian menyadari apa yang sedang terjadi, raut pemahaman tiba-tiba muncul di wajahnya. Formasi di dalam formasi. Ya, arai penyegel iblis berisi arai naga 99 Yuan. Fan Hongtao mengangguk, melirik Li Qian dengan penuh penghargaan. Dalam pandangannya, Li Qian, seorang jenius yang hanya pernah dilihat oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu sekali dalam satu abad, tidak hanya jenius dalam memelihara bakat, tetapi juga memiliki bakat luar biasa dalam formasi. Jika tidak, mustahil untuk menemukan keberadaan formasi penyegelan secepat itu. Bab 776. Kelima orang itu terus maju dan segera melewati penghalang susunan itu. Meskipun formasi ini belum sepenuhnya aktif, fluktuasi energinya yang unik masih dapat dideteksi setelah diamati lebih dekat. Mereka berbelok dari gang ke jalan, melewati rumah-rumah dan melihat pemandangan yang membuat kota seolah-olah terhenti. Sunyi senyap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Kelompok itu berjalan melintasi kota, tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian terasa agak aneh. Fan Hongtao memimpin jalan, dan tak lama kemudian mereka tiba di pusat kota. Di pusat kota, 3 jalan berpotongan. Mungkin untuk memisahkan arus lalu lintas dan memudahkan pengaturan lalu lintas, sebuah bundaran dibangun di persimpangan ketiga jalan tersebut. Di dalam cakram tersebut ditanam 4 bunga berwarna berbeda. Pada saat ini, bunga-bunga sedang mekar penuh, dan tampak sangat indah dipandang.
Benar sekali. Faktanya, hamparan bunga ini adalah inti sejati dari formasi naga 99 Yuan. Ini adalah tempat evolusi bagi pohon Fusang Kowlon. Informasi ini disampaikan kepadanya oleh Fan Hongtao melalui transmisi mental selama keheningan singkat. Meskipun setiap orang yang hadir adalah orang-orang mereka sendiri, dan secara teori seharusnya tidak ada kebocoran, akan selalu lebih baik untuk bersikap hati-hati jika menyangkut rencana yang sepenting itu. Berdiri di persimpangan pusat kota Huaxin, Ling menggunakan energi mentalnya untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Saat merasakan susunan di sekelilingnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, ternyata ada 3 binatang bencana legendaris. Skalamu sungguh mengesankan. Fan Hongtao melirik Zero, memikirkan identitasnya, mengangguk sedikit, dan berkomentar, binatang bencana, binatang ajaib, itu sangat cocok. Li Qian mengabaikan istilah, binatang bencana, dan binatang monster. Di matanya, mereka semua adalah hal yang sama. Dia mengerutkan kening, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ayo mulai. Begitu suaranya jatuh, Zuo Feifei, setelah menerima sinyal dari Fan Hongtao, segera berbicara, berkata dengan hormat, Profesor Li, terima kasih atas masalah Anda. Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan dan benih pohon yang dikenalnya diserahkan kepadanya. Universitas Penjinak Binatang Zonghaimu sungguh diberkati. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berseru sambil memandang Zuo Feifei, yang usianya hampir sama dengannya, tetapi tingkat kekuatan spiritualnya setara dengan Su Xinri, mencapai puncak alam roh kudus. Tidak, Profesor Li lah yang benar-benar memiliki keunggulan di Universitas Penjinak Binatang Sasu, kata Fan Hongtao. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, nadanya cukup rumit saat berbicara. Tidak diragukan lagi, baik Su Xinri maupun Zuo Feifei merupakan orang jenius yang luar biasa, satu di antara sejuta, tetapi dibandingkan dengan Li Qianyi, mereka agak kalah. Jika mereka bisa, mereka bersedia menyerahkan 10 orang jenius seperti Su Xinri dan Zuo Feifei untuk ditukar dengan Li Qian. Berpikir bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai mereka pernah memiliki kesempatan untuk merekrut Li Qian, dia merasakan gelombang kepahitan di hatinya. Namun, pemikiran bahwa Universitas Penjinak Binatang Jiangnan mungkin lebih menyedihkan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Memang, kesedihan dan kebahagiaan bersifat relatif. Mengabaikan perasaan Fan Hongtao, Li Qian berkomentar lalu menerima kedua barang itu. Dia mengamati area itu dengan energi mentalnya dan dengan cepat menemukan bahwa benih pohon yang diberikan Zuo Feifei kepadanya mengandung energi yang sangat berlimpah dan penuh. Pohon-pohonnya dalam kondisi sangat baik. Melihat Li Qian telah menerima benih pohon dan sumber daya evolusi, Fan Hongtao melambaikan tangannya, bersiap untuk memimpin jalan keluar. Kalau begitu, jangan tinggal di sini dan mengganggu Profesor Li, ayo kita semua pergi. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke Direktur Feng di sampingnya. Ngomong-ngomong, sebelum aku pergi, aku akan memperkenalkanmu pada seorang rekan senior. Direktur Feng mengangguk pelan. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan sekumpulan rune pemanggil. Saat rune-rune itu berkedip, sesosok muncul dari udara tipis. Dia seorang pria muda, yang tampak berusia pertengahan 20-an. Dia tinggi dan ramping dengan fitur-fitur halus, benar-benar pujaan hati. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah rambutnya yang panjang dan berwarna hijau, yang cukup menarik perhatian. Pria muda berambut hijau itu menatap Li Qian dengan mata jernih dan berkata dengan suara lembut, kamu bisa memanggilku Mo Liu. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, pada saat yang genting, aku juga bisa membantumu. Hewan peliharaan tingkat dewa tipe kayu. Mata Zero sedikit menyipit saat melihat Mo Liu yang tiba-tiba muncul. Mengangguk sedikit pada Ling Weiwei, Mo Liu melanjutkan, aku juga memiliki keterampilan berkah kuno tingkat lanjut. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Aku akan memberitahumu kapanpun aku membutuhkannya. Li Qian sedikit terkejut mendengar ini, tetapi ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Menurut Zero, Mo Liu senior di depannya adalah binatang peliharaan tingkat dewa dengan elemen kayu. Sebagai hewan peliharaan tingkat dewa dari elemen kayu, tidak mengherankan jika ia dapat menguasai keterampilan Super Ancient Blessing. Melihat Fan Hongtao, Direktur Feng, Zuo Feifei, dan senior Mo Liu pergi, Li Qian tidak segera mengambil tindakan. Dia berpikir keras. Sebenarnya, saat ini, dia tidak memikirkan evolusi pohon Fusang 9 naga. Mengingat kondisi benih pohon yang diberikan Zuo Feifei padanya, energi yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak kalah dengan energi leluhur beringin yang asli. Selain itu, ada formasi naga 99 Yuan, berbagai bahan evolusi berkualitas tinggi, dan bantuan senior Mo Liu. Seharusnya tidak ada masalah dengan evolusi pohon Fusang Kowlon kali ini. Pada saat ini, dia sedang memikirkan sesuatu yang lain, rencana pemurnian. Alasan mengapa kota Huaxin dipilih sebagai lokasi untuk rencana pemurnian ini cukup sederhana. Seperti kota Lingsui, tempat ini juga merupakan lokasi tanda-tanda peringatan dini. Apa yang disebut rencana pemurnian sebenarnya merupakan metode khusus untuk meledakkan lokasi reaksi peringatan dini sebelum waktunya. Alasan mengorbankan 3 monster legendaris adalah untuk tujuan ini. Menurut Fan Hongtao, hanya ketika energinya cukup dahsyat dan kacau maka tanda-tanda awal letusan yang akan datang dapat terstimulasi. Wabah di wilayah dengan tanda-tanda peringatan akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Namun,
jika waktu wabah dapat dikendalikan dan persiapan dilakukan terlebih dahulu, bencana mungkin dapat diubah menjadi peluang. Pada saat yang sama, tepat ketika Li Qian sedang berpikir keras, sekitar 1 kilometer dari bundaran di pusat kota. Kelompok itu berdiri diam. Fan Hongtao melihat sekeliling, lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. Kita juga harus mulai. Aku penasaran apakah operasi pembersihan ini akan berhasil mengeluarkan beberapa tikus yang bersembunyi di balik bayangan. Bab 777. Di kota Huaxin, Li Qian berdiri di panggung melingkar di tengah kota, menginjak hamparan bunga 4 warna tanpa peduli sama sekali. Yah, bukan berarti dia tidak peduli sama sekali, tapi lebih tepatnya dia tidak bisa peduli sekarang. Dia hanya duduk bersila di hamparan bunga. Dia memejamkan mata dan merenung, pikirannya setenang sumur dalam, perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kondisi optimalnya. Langkah selanjutnya, jika kita hanya mempertimbangkan evolusi pohon Fusang 9 naga, sebenarnya tidak sulit baginya. Terutama bila persiapannya cukup matang, bahan-bahannya mudah didapat, dan spesies pohon beringin emas kuno juga menonjol, peluang evolusinya sebenarnya sangat tinggi. Bahkan dapat dikatakan itu adalah suatu hal yang pasti. Namun, ia tidak yakin dengan hal lain, yaitu rencana pemurnian. Masalah sebesar itu berada di luar kendali seorang penjinak binatang tingkat kaisar seperti dirinya. Terus terang saja, baginya, rencana pemurnian ini berarti bahwa selain bisa menyalakan api sendiri, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan setelahnya adalah menonton pertunjukan. Waktu berlalu perlahan, dan sekitar 10 menit kemudian, dua perisai susunan tiba-tiba muncul di langit di atas kota Huaxin. Dua formasi susunan, satu demi satu, diaktifkan satu demi satu, menyelimuti seluruh kota. Tak diragukan lagi, mereka adalah susunan penyegel dan susunan naga 99 Yuan. Li Qian tersenyum sambil memandangi dua formasi yang telah aktif sepenuhnya dan mulai bertindak. Ia melirik benih pohon beringin emas kuno di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Pertama, aku akan mengubahmu menjadi pohon beringin emas kuno." Sementara itu, sekitar 1 kilometer dari bundaran pusat kota, di sebuah restoran teh pinggir jalan, Ling dan Fan Hongtao duduk saling berhadapan. Adapun Zhuo Feifei, dia menemukan tempat terpencil di kota dan bersiap untuk menerobos penghalang mental. Direktur Feng juga pergi ke tempat itu untuk melindunginya. "Maafkan saya atas kejadian kali ini, Guru Ling." Di dalam restoran teh, Fan Hongtao tersenyum canggung lalu berkata dengan agak malu. "Aku tidak menyukaimu. Kamu terlalu perhitungan dan bukan orang baik," kata Zero terus terang kepada Fan Hongtao. Mata Fan Hongtao melirik ke sekeliling, dan ia berkata dengan agak bersalah, "Guru Ling, maafkan saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Apakah aku sudah menjadi bagian dari rencanamu bahkan sebelum aku tiba di sini?" Ekspresi Zero tetap tidak berubah, dan nadanya masih acuh tak acuh. Fan Hongtao dengan cepat membantah kata-kata Ling, "Tentu saja tidak, kemunculan Guru Ling di sini hanyalah suatu kebetulan." Tanpa ragu, dia melanjutkan, "Jangan khawatir, kalau kamu tidak mau membantu, aku pasti tidak akan memaksamu, dan dengan kekuatanmu, aku juga tidak bisa memaksamu." Situasinya sudah sampai pada titik ini. Kita sudah terlibat, dan mungkin mustahil untuk keluar sekarang. Setelah mendesah dan berpikir sejenak, Zero berkata tanpa daya, "Jangan khawatir, jika kau masih tidak bisa meledakkan situs reaksi pendahulu ini di saat genting, aku akan bertindak." "Keren." Wajah Fan Hongtao berseri-seri gembira mendengarnya. "Kalau begitu, atas nama Universitas Penjinak Binatang Zonghai, saya ingin berterima kasih kepada Guru Ling atas bantuannya. Jangan berterima kasih padaku sebelum waktunya." Zero memotongnya, lalu menyatakan syaratnya, "Kalau kalian tidak bertindak, kalian bisa meledakkannya sendiri, lalu berpura-pura aku tidak menyebutkannya. Tapi jika aku benar-benar perlu bertindak, aku harap Universitas Penjinak Binatang Zonghai milikmu juga bisa melakukan sesuatu yang semampunya untukku." Mendengar ini, Fan Hongtao langsung bertanya, "Ada apa?" "Sangat sederhana." Zero menatap Fan Hongtao dan berkata dengan serius, "Kuharap anggota klan Obsidian yang sebelumnya ditugaskan di wilayahmu dapat beradaptasi dengan baik dan memiliki lingkungan yang relatif nyaman untuk tumbuh dewasa." "Hanya itu?" Fan Hongtao bertanya secara naluriah setelah mendengar permintaan Ling. "Guru Ling, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Embrio yang kami peroleh dari pangkalan induk klan Obsidian kalian pasti akan ditangani dengan baik, baik oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami maupun Universitas Penjinak Binatang lainnya, menyediakan lingkungan pertumbuhan yang sangat baik bagi mereka," ujar Fan Hongtao dengan yakin. Karena membimbing pertumbuhan dan melatih mereka hingga memiliki kekuatan yang luar biasa sangat bermanfaat bagi peradaban manusia era kelima kita. Meskipun Fan Hongtao mengatakan ini, jauh di lubuk hatinya dia dapat memahami kekhawatiran Zero. Lagi pula, klan Obsidian baru saja bertahan hidup sejak era ketiga, dan anggotanya hampir musnah sepenuhnya. Wajar jika mereka memberi perhatian ekstra pada anggota terakhir yang tersisa ini. Melihat Fan Hongtao pada dasarnya telah memberikan janji langsung, Ling merasa jauh lebih tenang. Ia berdiri dan meninggalkan restoran teh. "Bagus." Setelah berdiri, ia menjawab, lalu, seolah teringat sesuatu, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Dekan Fan, kau terlalu penuh perhitungan dan hatimu kurang murni. Kalau terus begini, jarak antara kau dan Direktur Feng akan semakin lebar." Fan Hongtao tersenyum getir setelah mendengar kata-kata Ling.
Guru Ling memiliki wawasan yang tajam dan masuk akal. Justru karena pikiran saya berantakan dan saya tidak bisa fokus pada satu hal, saya tertinggal jauh dari Direktur Feng. Namun, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Justru karena kami berbeda, saya disebut Dekan Fan, dan dia, Direktur Feng. Melihat bahwa usaha terakhirnya yang disengaja untuk memprovokasi Fan Hongtao tidak membuahkan hasil, Ling berhenti membuang-buang waktu dan meninggalkan restoran teh. Dia tiba di sudut jalan, matanya berbinar, dan memandang ke arah pusat kota. Tepat pada saat ini, di tengah kota, di hamparan bunga melingkar, berdiri pohon beringin raksasa, tingginya ratusan meter, seluruh tubuhnya berkilau dengan rona emas pucat. Karena terhalang oleh formasi naga 99 Yuan, tidak banyak orang yang melihat pemandangan ini. Bahkan Zero dan kelompoknya hanya bisa melihat samar-samar garis besarnya saat ini. Meski hanya garis besar kecil yang dapat dilihat, banyak informasi dapat diperoleh dari garis besar tersebut. Misalnya, setidaknya dapat membuktikan bahwa proses evolusi berjalan sangat lancar pada titik ini, tanpa kejadian yang tidak diharapkan. Tepat saat Ling berhenti dan menatap, Fan Hongtao muncul di sampingnya tanpa dia sadari. Fan Hongtao melirik sekelilingnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, sudah hampir waktunya. Saat kata-katanya terucap, transmisi mental tiba-tiba terdengar di telinganya. Seperti yang diduganya, transmisi mental memang datang dari Li Qian. Setelah menerima pesan telepati Li Qian, Fan Hongtao bertindak tanpa ragu. Ia melambaikan tangannya dengan ringan dan sekaligus mengeluarkan perintah menggunakan kontrak jiwa. Saat Fan Hongtao memberi perintah, raungan mengerikan tiba-tiba terdengar dari segala arah dalam formasi naga 99 Yuan. Segera setelah itu, sosok binatang bayangan muncul di berbagai lokasi dalam formasi tersebut. Li Qian berdiri di tengah kota. Saat ini, di tengah kota, tak ada lagi jejak bundaran atau hamparan bunga. Yang tersisa hanya pohon raksasa, berakar di sana, menghalangi langit. Li Qian berdiri di pangkal pohon beringin emas kuno. Dia telah menyusun kristal-kristal surya dan saripati surya ke dalam formasi sederhana sesuai dengan jumlah geng surgawi. Pada saat ini, semua kristal di dalam formasi itu berkilauan dan memancarkan cahaya lembut yang bersinar. Tanpa diragukan lagi, formasi itu telah diaktifkan dan kini memancarkan fluktuasi energi yang samar. Ini merupakan tanda bahwa formasi tersebut telah diaktifkan, tetapi belum sepenuhnya aktif. Faktanya, seiring penelitiannya semakin mendalam dan pengetahuannya semakin bertambah, pemahamannya tentang pembiakan hewan peliharaan, khususnya evolusi, menjadi semakin mendalam. Setiap kali evolusi terjadi, Li Qian juga akan mencoba melakukan beberapa penyesuaian kecil pada langkah-langkah evolusi tersebut. Penyempurnaan ini belum tentu akan meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi hewan peliharaan, dan belum tentu juga akan meningkatkan potensi ras hewan peliharaan yang telah berevolusi, tetapi dapat membuat proses evolusi lebih terstandarisasi, lebih dapat diandalkan, dan lebih dapat direplikasi. Evolusi hewan peliharaan tidaklah statis. Lagi pula, setiap hewan peliharaan memiliki perbedaan individualnya sendiri. Setiap kali evolusi selesai, pengetahuan pengasuhan yang ditanamkan sebenarnya hanyalah salah satu jawaban standar. Melakukan segala sesuatu dengan hafalan setiap waktu sebenarnya tidak kondusif untuk meningkatkan taraf pelatihan. Benar saja, pada saat ini, Li Qian sedang menyempurnakan proses evolusi. Tepat saat dia sedang menyesuaikan diri dengan tenang, perubahan di sekelilingnya tiba-tiba terlihat. Li Qian mengamati sekelilingnya, pupil matanya sedikit mengecil saat dia memperhatikan bayangan binatang buas yang muncul. Tanpa diragukan lagi, Fan Hongtao telah menerima transmisi mentalnya dan meluncurkan operasi baru. Jelas, dia sedang mengorganisir orang untuk melepaskan hewan peliharaan yang dipenjara. Dari raungan-raungan yang mengerikan itu, jelaslah bahwa mereka semua adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Jelas pula bahwa mereka sedang merasakan sakit yang luar biasa saat ini. Orang-orang yang dikirim Fan Hongtao mungkin sedang mengakhiri hidup mereka. Zero sudah merasakan kehadiran 3 binatang ajaib legendaris. Bahkan, dilihat dari bayangan binatang di sekitarnya, ada lebih dari 3 binatang ajaib legendaris. Selain 3 monster legendaris tersebut, masih ada beberapa monster lagi yang levelnya di bawah legendaris. Jumlah hewan tingkat Roh Kudus dan tingkat Kaisar jika digabungkan diperkirakan melebihi 20. Terlebih lagi, Li Qian juga dapat mengetahui dari bayangan binatang buas ini bahwa mereka bukan hanya binatang buas ajaib, tetapi juga beberapa hewan peliharaan liar biasa. Tentu saja, tanpa diragukan lagi, karakter utamanya tetaplah ketiga makhluk ajaib legendaris itu. Li Qian memejamkan mata dan merenung dalam-dalam, dengan saksama merasakan sensasinya. Tak lama kemudian, dia merasakan energi mengerikan tengah berkumpul di sepanjang pembuluh darah 99 Yuan Dragon Array. Mereka berkumpul di inti formasi, disitulah pohon beringin emas kuno berakar. Tepat ketika sejumlah besar energi mengalir turun seperti bendungan yang jebol, cahaya evolusi yang terpancar dari pohon beringin emas kuno mulai menyala dengan hebat. Melihat ini, Li Qian tidak ragu lagi dan sepenuhnya mengaktifkan kristal surya emas dan esensi surya emas yang tersusun di tanah untuk mulai menyatukan energi yang disediakan oleh susunan naga 99 Yuan. Kedua energi yang sangat kuat ini, yang melewati inti susunan, mulai mengalir terus-menerus ke pohon beringin emas kuno, merangsang cahaya evolusi agar bersinar lebih terang. Sambil sedikit menyipitkan mata, Li Qian merasakan pohon beringin emas kuno itu sedang bertransformasi dan mengangguk pelan.
Dilihat dari perkembangannya saat ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah sekitar setengah jam, ketika dia merasa waktunya sudah tepat, dia mengeluarkan sehelai bulu gagak emas. Li Qian tidak menyuruh Universitas Penjinak Binatang Zonghai menyiapkan bulu gagak emas. Sebaliknya, ia menyuruh mereka menyiapkan sumber daya yang nilainya hampir sama. Adapun bulu gagak emas, ya, itu diambil olehnya sendiri. Meskipun Li Qian cukup mempercayai Universitas Penjinak Binatang Zonghai, dia tetap harus mewaspadainya. Dia belum begitu tidak mementingkan diri sendiri untuk membagikan metode evolusinya. Dengan begitu banyak informasi yang diberikan, ada kemungkinan bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai dapat menggunakannya untuk menyimpulkan jalur evolusi pohon Fusang 9 Naga. Setelah mengeluarkan bulu gagak emas, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung memasukkan bulu itu ke dalam wadah. Dengan penambahan Golden Crow Feather, cahaya evolusi yang sudah menyilaukan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, di dalam kota Huaxin, ketika susunan penyegel dan susunan naga 99 Yuan beroperasi secara bersamaan, langit di atas kota tiba-tiba menjadi gelap saat angin dan awan berkumpul. Di siang bolong, langit tampak seperti berawan gelap, tetapi kenyataannya, saat ini, tidak ada satupun awan di langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap secara aneh, tidak dapat dijelaskan. Di dalam kota Huaxin, Fan Hongtao segera menyadari perubahan di langit. Dia menatap langit, mendecak lidahnya, lalu berkata dengan nada santai, situasi ini sungguh menakutkan. Rasanya seperti langit akan runtuh. Sepertinya masih agak pendek. Di sampingnya, Direktur Feng muncul di suatu titik, juga menatap langit. Fan Hongtao melirik Zero, yang berdiri tidak jauh di sampingnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Mereka menyaksikan perubahan baru segera muncul di langit. Wus wus wus. Angin menderu yang menakutkan mulai bersiul. Klik, klik. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi terang ketika kilatan petir merah menyebar di langit. Pada awalnya, jumlah petir merah tua ini tidak banyak, namun lama-kelamaan muncul seperti retakan, hingga akhirnya jumlahnya tak terhitung dan rapat. Sekarang tidak seburuk itu. Direktur Feng menatap kilat merah di langit, dan tiba-tiba matanya menajam, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Fan Hongtao juga merasakan sesuatu, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku tidak menyangka ada tikus yang berani keluar. Menarik, sangat menarik. Itu hewan peliharaan tipe mekanis. Zero juga merasakan sesuatu, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia selesai berbicara, di langit, di suatu arah, serangkaian mesin terbang berbentuk aneh yang menyerupai pesawat ulang-alik tiba-tiba muncul. Ya, itu muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun. Bab 778. Saat memandangi pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik yang berdesakan rapat muncul di cakrawala, Fan Hongtao langsung mengenali dari faksi mana tikus-tikus itu berasal. Sepertinya hanya ada satu organisasi yang mampu mengirimkan begitu banyak pesawat luar angkasa sekaligus, kata Fan Hongtao dengan tenang. Dia tampaknya tidak takut dengan pesawat ruang angkasa berbentuk pesawat ulang-alik yang tiba-tiba muncul di cakrawala. Di sampingnya, bibir Direktur Feng melengkung membentuk senyum tipis, asosiasi penyalahgunaan mekanik. Apa asal-usul asosiasi penodaan mekanik ini? Tanya Ling, sedikit ketertarikan muncul di matanya setelah mendengar kata-kata Direktur Feng. Dilihat dari situasi saat ini, apa yang disebut masyarakat mekanik, ini seharusnya juga memiliki keahlian di bidang teknik mesin. Ini sangat cocok dengan jurusannya. Itulah mengapa Zero tertarik. Direktur Feng tidak berbicara, tetapi malah memfokuskan pandangannya pada Fan Hongtao. Fan Hongtao langsung mengerti maksud Direktur Feng. Ia pun angkat bicara untuk menjelaskan, Guru Ling pasti tahu tentang aliran sesat, kan? Zero mengangguk sebagai jawaban. Fan Hongtao terus berbicara tanpa henti, saya tidak akan membahas secara rinci tentang asal-usul dan latar belakang organisasi aliran sesat. Hal ini, jika Anda membicarakannya selama 3 hari 3 malam, Anda bisa membicarakannya terus-menerus. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Masyarakat mekanisme, ini adalah organisasi aliran sesat yang seluruhnya terdiri dari kaum mekanik. Mereka hanya mempekerjakan mekanik. Mendengar kata-kata Fan Hongtao, Ling langsung tertarik. Dekan Fan, Direktur Feng, asosiasi teknik mesin ini kebetulan cocok untukku. Bolehkah aku bertemu mereka dulu? Silakan. Fan Hongtao sangat senang menerima kesempatan bagus itu, dan berkata tanpa ragu. Setelah mendapat izin, Zero tidak membuang waktu dan langsung mengambil tindakan. Dia melirik Fan Hongtao di sampingnya. Fan Hongtao segera memahami maksudnya dan mengendalikan formasi penyegelan untuk membuka celah. Lalu, Zero melompat melalui celah dan menghilang. Saat tiba di dunia luar, melayang di atas susunan penyegel, yang berada di atas kota Huaxin, Zero memandang armada kapal terbang yang mendekat di cakrawala. Ini menarik. Ayo kita bersenang-senang bersama. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zero melambaikan tangannya pelan, dan sebuah pesawat ruang angkasa tiba-tiba muncul di udara. Kapal udara itu melayang di udara, tampak membesar tertiup angin, dan dalam sekejap mengembang menjadi sebuah kapal raksasa, panjangnya 7 atau 800 meter dan lebarnya 1 atau 200 meter. Maka, pesawat udara raksasa yang dilepaskan oleh Zero melayang di atas kota Huaxin, dan palka depannya terbuka perlahan. Segera setelah itu, satu demi satu, pesawat tempur, seukuran mobil, terbang keluar dari pintu depan.
Alasan saya dapat langsung mengenali mereka adalah karena mereka adalah pesawat tempur. Alasannya sederhana. Pesawat tempur itu sama sekali tidak tampak seperti pesawat terbang. Mereka lebih mirip robot tempur atau robot yang bentuknya sangat mirip belalang sembah. Belalang tempur mekanis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, target mereka ditentukan dengan jelas. Tanpa diragukan lagi, kelompok pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik itulah yang tiba-tiba muncul di cakrawala. Coba kulihat kemampuanmu, apakah kau bisa menghentikan gelombang kejut pertempuran tubuh mekanik nomor 10 milikku? Ya, induk belalang mekanik raksasa ini adalah unit mekanik ke-10 milik Zero. Zero memiliki 10 entitas mekanis seperti itu, dan bahkan ada yang lebih kuat lagi. Kekuatan tempurnya yang tangguh terbukti nyata. Pertempuran akan segera terjadi. Tak lama kemudian, belalang mekanik di udara bertabrakan dengan pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik. Ledakan, dentuman, dentuman. Belalang sembah mekanik yang padat dan pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik saling beradu, melepaskan rentetan rudal, sinar laser, meriam energi, dan segala jenis senjata ofensif seolah-olah semuanya gratis. Boom, boom, boom. Pertempuran pun dimulai, dan intensitasnya tidak terlalu tinggi pada awalnya, tetapi dalam beberapa menit saja, korban sudah mulai berjatuhan. Sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk pesawat ulang-alik ditabrak di rongga tenaganya oleh bila energi belalang sembah mekanik, kehilangan tenaga dan jatuh ke tanah, tempat ia meledak dan hancur. Belalang sembah mekanik itu juga tidak jauh lebih baik. Kondisinya sangat buruk, kehilangan salah satu kaki depannya. Ia hanya mampu bertahan sebentar sebelum mengikuti jejak pesawat ruang angkasa berbentuk pesawat ulang-alik dan tertabrak. Akhirnya, ia benar-benar tak berdaya untuk bertarung. Kehilangan beruntun dari pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik dan belalang sembah mekanik bagaikan jatuhnya domino. Kemudian, satu demi satu, lebih banyak lagi pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik dan belalang sembah mekanik dihancurkan. Mereka seperti burung yang terperangkap dalam cuaca dingin, jatuh dari udara sesekali. Secara keseluruhan, belalang mekanik dan pesawat udara berbentuk pesawat ulang-alik bertarung hingga terhenti, dengan kemampuan tempur mereka kurang lebih sama. Dalam pertempuran berskala besar seperti ini, tipe mekanis masih memiliki keunggulan yang jelas. Di dalam formasi penyegel, Van Hongtao mengamati belalang sembah mekanis dan pesawat ruang angkasa berbentuk pesawat ulang-alik yang saling bercampur aduk, lalu memberikan komentar yang tepat waktu. Hati-hati, karena perkumpulan senjata ada di sini untuk membuat masalah, metode mereka jelas tidak terbatas pada ini, Direktur Feng mengingatkannya dari samping. Van Hongtao terkekeh mendengar hal ini, itu tidak lebih dari sekadar menghadapi apapun yang menghadang. Lagi pula, kali ini, kesepakatan kita tidak hanya seperti yang terlihat di permukaan. Keduanya mengobrol sambil memperhatikan pertempuran di langit. Jelas tidak banyak kekhawatiran di wajah mereka. Tepat saat keduanya berhenti dan menatap, suara gemuruh, tanah bergetar, datang dari belakang mereka. Mereka melihat ke arah suara itu dan segera melihat armada kendaraan mekanik di hutan sekitar 5 km dari kota. Ada banyak kendaraan mekanik, tersusun rapat, tampak seperti tumpukan baja. Di udara, Zero melihat semburan baja yang hampir bersamaan. Ia tetap tenang sambil menatap debu yang mengepul. Saat berikutnya, palka di bagian bawah pesawat induk mekanis No. 10 terbuka, dan bola-bola ditembakkan keluar satu demi satu. Bola-bola itu ditembakkan ke tanah, lalu terbentang, berputar, dan berputar, menjadi lobster mekanis. Ada juga banyak lobster mekanik, dan kehadiran mereka yang mengesankan tidak kalah dari tangki mekanik. Kedua aliran baja ini bertabrakan sekali lagi, terlibat dalam pertempuran sengit. Di kota Huaxin, di lokasi melingkar pusat, Li Qian berdiri dengan tenang, jarak tertentu sudah memisahkannya dari pohon beringin emas kuno yang sedang berkembang. Tidak ada jalan lain. Cahaya evolusi tumbuh semakin kuat, dan jika ia terus berada di bawah naungan pohon beringin emas kuno, ia akan terkena dampaknya dan terluka. Li Qian benar-benar asyik dengan pekerjaan evolusinya. Ia menyadari keributan di luar, tetapi ia tidak menghiraukannya. Dengan adanya Dekan Van Hongtao, Direktur Feng, dan Guru Ling, tidak akan ada masalah sama sekali. Ini hanyalah kekuatan yang terlihat dalam operasi ini. Di balik layar, mungkin ada banyak ahli senior yang bersembunyi. Oleh karena itu, Li Qian sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Jika situasinya benar-benar menjadi kritis dan mengharuskan relokasi, ia yakin Zero akan merasakannya terlebih dahulu dan membawanya pergi. Oleh karena itu, Li Qian sangat jelas bahwa apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah terus memimpin evolusi tanpa gangguan apapun. Jangan terlalu banyak berpikir. Urusan di luar sana ditangani oleh para dewa senior. Kau hanya perlu mengumpulkan kekuatan dengan tenang dan menerobos belenggu kehidupan dengan kekuatan yang luar biasa. Li Qian tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak terburu-buru. Ia bahkan menggunakan bakat telepatinya untuk menenangkan pohon beringin emas kuno yang sedang berevolusi. Pohon beringin emas kuno yang sedang berevolusi, menjawab dengan suara teredam. Tak lama kemudian, manusia dan pohon itu kembali tenggelam dalam proses evolusi dan terobosan. Di luar, dengan campur tangan Zero, dua aliran baja itu saling terkait, menciptakan hiruk-pikuk raungan, ledakan, dan tabrakan, seolah-olah menyusun simfoni yang megah. Di langit, saat pertempuran terus berlanjut, deru angin semakin kencang. Kilatan petir merah tua itu semakin rapat dan jumlahnya pun meningkat. Dari kejauhan,
seluruh langit tampak seperti cermin, dan pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di atasnya. Di dalam formasi penyegel, Fan Hongtao menyaksikan kejadian ini dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Seperti dugaanku, begitu dia bergerak, dia akan menjadi sasaran hukum langit dan bumi. Jika kita biarkan mereka terus bertengkar seperti ini, tidak akan lama lagi tempat yang penuh tanda-tanda awal masalah ini akan meletus. Direktur Feng mengangguk setelah mendengar ini, jika keadaan terus seperti ini tidak akan bertahan lama. Aku akan menghubungi Li Qian dan menanyakan berapa banyak waktu lagi yang dia butuhkan. Kita tidak bisa membiarkan tempat ini, yang sudah menunjukkan tanda-tanda awal masalah, meletus sebelum waktunya. Saat dia berbicara, Fan Hongtao sudah mulai berkomunikasi dengan Li Qian menggunakan kekuatan mentalnya. Sesaat kemudian, dia menerima balasan Li Qian, dan senyum muncul di wajahnya. Tidak masalah, Li Qian punya waktu paling lama setengah jam, masih banyak waktu. Saat Fan Hongtao mengatakan ini, wajahnya segera menjadi gelap. Dia merasakan lebih dari selusin fluktuasi energi yang melonjak menyerang dari segala arah. Tidak, kalau kita biarkan mereka terus berkelahi seperti ini, apalagi setengah jam, tempat ini, dengan tanda-tanda awal reaksi, patut dipertanyakan apakah bisa bertahan bahkan 10 menit. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengan kilatan rune pemanggilan, 5 sosok muncul entah dari mana di depannya. Kelima orang yang muncul tiba-tiba ini adalah 5 binatang kontrakan Fan Hongtao. Fakta bahwa kelima binatang kontrak ini dapat berubah wujud menjadi manusia membuktikan bahwa mereka semua telah mencapai setidaknya level legendaris. Kita tidak bisa membiarkan Guru Ling menangani ini lagi. Aku akan mengurus sekitar selusin orang ini sendiri, kata Fan Hongtao tegas. Lalu tiba-tiba ia menoleh dan menatap orang di sebelahnya. Direktur Feng, kau terus awasi semuanya. Jangan terburu-buru. Adegan ini baru upacara pembukaan. Ya, saat ini, Fan Hongtao merasakan lebih dari selusin fluktuasi energi kuat datang dari segala arah kota, 6 di antaranya telah mencapai tingkat legendaris. Zero adalah penyintas era ketiga. Jika dia terus campur tangan, aturan langit dan bumi di sini akan semakin kacau, dan wilayah pertanda bisa meletus lebih awal. Jika meletus sebelum evolusi yang diawasi Li Qian selesai, maka akan ada masalah besar. Berdasarkan pertimbangan ini, Fan Hongtao tidak ragu sedikit pun dan langsung memilih untuk mengambil tindakan. Dia mengeluarkan sebagian besar kekuatannya sejak awal, menggunakan hampir segalanya kecuali kartu trufnya, memperlihatkan bahwa dia tidak menahan apapun. Kelima orang itu menerima perintah Fan Hongtao dan, tanpa keraguan sedikit pun, muncul di luar formasi penyegelan dalam sekejap. Salah satu dari mereka melayang ke udara, kilatan cahaya merah memancar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi naga dewa merah. Naga yang panjang dan agung itu berputar sekali di udara sebelum menukik ke selatan. Orang kedua adalah seorang pria berjanggut pendek, yang tampak cukup kuat. Ia juga melayang ke udara dan langsung berubah menjadi seekor harimau ganas. Harimau itu dikelilingi cahaya kemasan, dan yang lebih menakjubkan lagi, ia memiliki sayap di punggungnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa, sambil mengeluarkan suara gemuruh yang tiba-tiba seperti guntur. Orang ketiga adalah seorang wanita, yang juga terbang dan melayang di atas kota Huaxin. Dia berbalik, dan dalam sekejap mata, kilatan cahaya putih mengubahnya menjadi burung dewa berkepala dua. Burung dewa terbang lurus ke utara, matanya berkilauan dengan cahaya biru ungu. Orang keempat adalah seorang pria raksasa yang tingginya 2 meter dan memiliki tubuh seperti menara besi. Raksasa itu melangkah lurus ke arah timur dengan kedua kakinya yang panjang. Saat ia berjalan, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap mata, wujud aslinya terungkap. Itu adalah hewan peliharaan humanoid dengan kulit biru dan sisik ikan yang menutupi tubuhnya. Sebuah tombak muncul di tangan raksasa biru ini pada suatu waktu yang tidak diketahui. Orang terakhir adalah seorang perempuan. Ia masih muda, tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, polos dan riang. Dia tidak meninggalkan kota Huaxin, tetapi berdiri di pinggir kota. Gadis itu berkedip dan lenyap seketika. Sebagai gantinya, sekuntum mawar raksasa, setinggi ratusan meter dan diselimuti kabut ungu, berakar dan bergoyang tertiup angin. Maka, keempat hewan peliharaan legendaris itu pergi ke 4 arah berbeda untuk menghentikan selusin fluktuasi energi yang menakutkan. Fan Hongtao sangat percaya diri dengan keempat binatang peliharaannya, yakin mereka mampu menangani sekitar selusin fluktuasi energi yang menyerang. Lagi pula, di antara sekitar selusin fluktuasi energi ini, hanya 6 yang telah mencapai tingkat legendaris, sedangkan 10 sisanya masih berada di tingkat roh suci, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Jika semuanya gagal, selalu ada Tianxin Rose yang memberikan dukungan dari pusat, memastikan bahwa situasi dapat dipertahankan ke segala arah untuk jangka waktu yang singkat. Sedangkan untuk membunuh binatang peliharaan di balik sekitar selusin fluktuasi energi itu, dia tidak memikirkannya saat ini. Pertama, musuh jumlahnya lebih banyak dari kita, sehingga cukup sulit untuk dihadapi. Kedua, tidak perlu ada yang melawan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu sampai Li Qian menyelesaikan evolusinya. Setelah itu, tidak masalah jika tempat ini jungkir balik. Pertempuran akan segera terjadi. Ledakan, dentuman, dentuman. Dari segala arah terdengar ledakan dahsyat bagaikan guntur yang menggelegar, membuat gendang telinga orang sakit. Ini juga menunjukkan betapa intensnya pertempuran saat ini. Bab 779. Kota Huaxin,
di dalam formasi penyegelan. Direktur Feng melepaskan energi mentalnya untuk merasakan pertempuran di sekelilingnya, lalu memfokuskan pandangannya pada Fan Hongtao. Fan Hongtao memperhatikan tatapan terkejut Direktur Feng dan berkata dengan agak malu, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Setelah bertahun-tahun, kenapa masih ada dua hewan peliharaan yang belum mencapai level legendaris? Direktur Feng berpikir sejenak lalu bertanya. Mendengar ini, bibir Fan Hongtao berkedut tanpa sadar. Orang ini dikatakan berterus terang dan tidak pandai berkata-kata. Dalam pandangan Fan Hongtao, bukan berarti dia buruk dalam berbicara. Lihatlah mulut kecilnya, seperti dilapisi madu, dan setiap kali membuka dan menutup, rasanya seperti ada pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Karena Anda begitu fasih berbicara, silakan bicara lebih banyak lagi. Dia mungkin punya keluhan sendiri, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya dengan lantang. Lagi pula, orang ini telah hidup di alam dimensi selama bertahun-tahun, dan dia baru saja keluar, jadi wajar saja jika dia tidak mengerti situasinya sendiri. Ia tersenyum getir tak berdaya, lalu mendesah pelan, Direktur Feng, tak ada yang bisa kulakukan untuk situasiku. Aku memulai dari titik terendah. Dua binatang peliharaan yang mengikutiku di awal hanya memiliki potensi yang biasa-biasa saja. Meskipun aku sudah mencurahkan banyak sumber daya untuk mereka, mereka tetap tak mencapai level legendaris. Lagi pula, aku orang yang sentimental. Hewan peliharaanku sudah lama bersamaku, ia seperti kawan seperjuangan dan mitra lama, dan aku tak tega meninggalkannya. Direktur Feng mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Fan Hongtao. Ini adalah masalah yang cukup umum pada level mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi para penjinak binatang yang memulai dari awal yang sederhana. Setelah memberikan penjelasan dan menyeka butiran keringat yang tidak ada di dahinya, Fan Hongtao menghela napas panjang lega. Orang ini, dia benar-benar tahu cara mengangkat topik yang paling sensitif. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar 15 menit kemudian semuanya berakhir. Selama seperempat jam ini, pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, pertempuran tampak meningkat. Zero dan Fan Hongtao memerintahkan hewan peliharaan dan makhluk mekanik mereka dalam pertempuran sengit melawan musuh-musuh masyarakat mekanisme. Meski intensitas pertempuran sangat tinggi, mereka sangat beruntung karena sejauh ini belum mengalami korban jiwa. Belalang sembah mekanik dan lobster mekanik tidak termasuk. Selama badan mekanis 0, 10 tetap utuh dan tidak rusak, dan dengan pasokan energi dan material yang cukup, maka akan ada dua jenis subbadan mekanis tersebut sebanyak yang dibutuhkan. Dari dunia luar, aliansi Zero dan Fan Hongtao tampaknya telah menciptakan keseimbangan aneh dengan kekuatan masyarakat mekanisme, yang mana keduanya tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Orang-orang dari perkumpulan senjata ini benar-benar berani. Mereka tahu ada yang salah, tapi mereka masih berani bertarung sampai mati. Fan Hongtao menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan area di sekitarnya dan berkata dengan ragu. Meskipun kota Huaxin memang agak jauh dari kota Zonghai, tempat Universitas Penjinak Binatang Zonghai berada, kota ini tidak berada di luar jangkauan pengaruh dan radiasi Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Secara teori, bala bantuan dapat tiba dengan cepat, tetapi seperempat jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, dan tidak ada tanda-tanda bala bantuan tiba. Secara logika, anggota Asosiasi Iblis seharusnya sudah menyadari ada yang tidak beres saat hal ini terjadi. Berdasarkan modus operandi yang biasa mereka lakukan, mereka seharusnya sudah mundur sekarang, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda mereka akan pergi. Ini sungguh agak aneh. Mungkinkah kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi? Ya, pada tahap perkembangan ini, banyak aspek sudah cukup jelas. Jelas kedua pihak punya perhitungan sendiri. Hal itu tampak jelas di seluruh wajahnya. Itu bahkan tidak bisa dianggap konspirasi lagi. Di pusat kota, sekitar 100 meter dari pohon beringin emas kuno yang sedang mengalami transformasi, Li Qian melihat tahap akhir evolusi dan, setelah berpikir sejenak, menghubungi Direktur Feng. Ya, kali ini dia menghubungi Direktur Feng, bukan Fan Hongtao. Meskipun aku merasa kamu seharusnya bisa menyelesaikan evolusi dengan lancar bahkan tanpa skill Super Ancient Blessing, lebih baik jangan mengambil risiko apapun demi keamanan. Benar saja, alasan Li Qian menghubungi Direktur Feng saat ini adalah karena keterampilan ini. Tepat saat kekuatan spiritualnya meluas keluar dan dia baru saja selesai berkomunikasi dengan Direktur Feng, Mo Liu, dengan rambutnya yang panjang berwarna hijau zamrud dan penampilannya yang tampan, muncul di hadapannya. Sekarang semua langkah telah selesai, apakah evolusi dapat berjalan lancar tergantung pada pohon beringin emas kuno itu sendiri. Jadi pada titik ini, tidak ada masalah untuk memanggil orang lain. Dia telah menjelaskan hal ini dalam komunikasi telepati mentalnya. Namun, baik Direktur Feng maupun Fan Hongtao sangat khusus dan tidak datang. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa pertempuran di luar begitu intens sehingga mereka tidak bisa menarik perhatian untuk datang. Ya, meskipun dia berada jauh di dalam formasi, Li Qian masih bisa merasakan sebagian situasi pertempuran di luar. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya kita masih menemui jalan buntu. Bisakah kau membantuku mengeluarkan skill Super Ancient Blessing, Senior Mo Liu? Tanya Li Qian sambil menunjuk ke pohon beringin emas kuno yang masih dalam tahap evolusi. Mendengar ini, Mo Liu melambaikan tangannya tanpa berkata sepatah kata pun, dan segera melihat hujan cahaya bintang jatuh dari udara, menyelimuti pohon beringin emas kuno. Terima kasih, Senior Mo Liu.
Melihat Mo Liu telah melepaskan jurus berkah kuno tingkat super ini hanya dengan beberapa gerakan, Li Qian terkejut sekaligus sangat bersyukur. Dengan berkah dari skill Super Ancient Blessing, Li Qian merasa evolusi ini pasti akan terjadi. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan ternyata, tebakannya benar. Sekitar 5 menit kemudian, ia melihat pilar cahaya evolusi yang muncul dari pohon beringin emas kuno itu berangsur-angsur memudar. Di dalam sorotan cahaya itu, tampak samar-samar garis besar pohon raksasa. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan senyum kecil. Meskipun evolusi belum sepenuhnya selesai, ia dapat menilai secara kasar bahwa evolusi telah berhasil melalui telepati dan mata penglihatan sejati. Sekarang masih harus dilihat apakah Zhuo Feifei dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke level legendaris dan naik ke puncak dalam satu langkah. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat gelombang energi besar memancar, ia terdorong mundur beberapa langkah. Setelah ia kembali berdiri tegak dan memfokuskan perhatiannya, ia mendapati bahwa cahaya evolusi telah padam sepenuhnya. Tidak ada tanda-tanda pohon fusang 9 naga di lokasi semula, hanya seorang wanita muda yang tinggi dan cantik mengenakan baju besi merah cerah berdiri di sana dengan tenang. Dalam situasi ini, tidak ada keraguan bahwa Zhuo Feifei telah maju ke level legendaris. Bersamaan dengan itu, pohon fusang 9 naga juga naik peringkat. Hanya dengan maju ke level legendaris, pohon raksasa dengan atribut api dan kayu ini dapat berubah wujud menjadi manusia dan muncul di hadapannya. Bab 780. Mungkin karena wujud asli senior Mo Liu berbeda dari pohon fusang 9 naga, berkah super kuno yang dilepaskannya juga berbeda dari yang terakhir. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Dia telah menemukan bahwa jenis hewan peliharaan yang berbeda mungkin menghasilkan hasil yang berbeda ketika menggunakan keterampilan yang sama. Makin tinggi tingkat keterampilan, makin besar pula perbedaan potensial yang mungkin muncul. Meskipun skill Super Ancient Blessing milik senior Mo Liu sedikit berbeda dari milik leluhur Rong, efeknya tidak kalah. Bahkan lebih efektif daripada keterampilan yang digunakan oleh leluhur pohon beringin. Li Qian meragukan hal ini. Senior Mo Liu mungkin bukan hanya seekor binatang tingkat legendaris, tetapi mungkin juga seekor hewan peliharaan tingkat dewa. Pohon beringin emas kuno milik Zhuo Feifei kemungkinan besar sudah menyelesaikan evolusinya, dan dengan bonus tambahan berkah kuno super, hal itu menjadi lebih pasti. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak terkejut bahwa pohon beringin emas kuno akhirnya berevolusi dengan sukses. Namun, dia masih sedikit terkejut bahwa Zhuo Feifei mampu memanfaatkan kesempatan itu dan menerobos ke level legendaris dalam satu gerakan. Yang dapat saya katakan adalah Universitas Penjinak Binatang Zonghai benar-benar sesuai dengan namanya. Yayasan ini benar-benar mengerikan. Evolusi seekor hewan peliharaan legendaris saja sudah cukup untuk menghasilkan seorang jenius yang langka dan luar biasa. Diperkirakan hanya Universitas Penjinak Binatang Kyoto yang dapat dibandingkan dengannya. Saat pohon fusang 9 naga perlahan berjalan ke arahnya setelah menyelesaikan evolusinya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit padanya, memperlihatkan ekspresi kepuasan di matanya. Ayo, ayo keluar. Li Qian melirik ke arah kota, lalu berkata dengan tenang, sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di luar. Pohon fusang 9 naga baru saja menyelesaikan evolusinya dan tampaknya belum cukup siap untuk berbicara dalam kondisi seperti ini, suaranya masih agak serak. Keduanya berjalan perlahan dan mantap ke suatu arah tertentu. Pada saat yang sama, tepat saat mereka berdua bangkit dan berjalan menuju luar formasi naga 99 Yuan, di sisi lain, di tepi formasi, Zhuo Feifei muncul dari sebuah rumah tersembunyi di beberapa titik. Fan Hongtao melihat Zhuo Feifei berjalan keluar dan, menyadari perubahan auranya, tak dapat menahan senyum. Zhuo Feifei telah maju ke level legendaris, dan keseluruhan sikapnya telah berubah cukup nyata. Perubahan signifikan seperti itu tentu saja tidak luput dari perhatian dia dan Direktur Feng. Selamat. Fan Hongtao menatap Zhuo Feifei dengan senyum tipis di wajahnya. Universitas Penjinak Binatang Zonghai kita telah mendapatkan seorang penjinak binatang legendaris lagi. Saya harus berterima kasih kepada Profesor Li. Tanpa beliau, mustahil bagi saya untuk mencapai level legendaris. Zhuo Feifei sangat jernih dan langsung menjawab. Kau tak perlu meremehkan dirimu sendiri, ujar Direktur Feng, memberikan pendapatnya. Bahkan tanpa Profesor Li Qian, dengan kualifikasi dan bakatmu, serta fondasi sekolah kita, hanya masalah waktu sebelum kau dan Su Xinri naik ke peringkat legendaris. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk menambahkan di akhir, tentu saja, bantuan Profesor Li Qian juga memainkan peran yang sangat penting. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, alasan saya menceritakan semua ini kepada Anda hanyalah agar Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang diri Anda sendiri. Janganlah sombong atau berpuas diri, dan terlebih lagi, janganlah merendahkan diri sendiri atau mengingkari harga dirimu. Perlu dicatat bahwa level legendaris hanyalah permulaan. Kedepannya, bakat memang penting, tetapi tidak lagi bisa memainkan peran yang menentukan. Yang lebih penting adalah pola pikir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Direktur Feng, Zhuo Feifei memberinya tatapan terima kasih. Tanpa diragukan lagi, Direktur Feng mengatakan ini untuk memberi saya bimbingan. Saat mereka berbicara, dua sosok perlahan muncul dari formasi naga 99 Yuan di pusat kota. Itu adalah Li Qian dan pohon fusang 9 naga.
Begitu melihat Liqian dan pohon fusang 9 naga muncul, Zuo Feifei segera bergegas menyambut mereka. Pohon fusang Kowloon melihat Zuo Feifei dan berjalan mantap ke sisinya tanpa ragu-ragu. Profesor Li, terima kasih. Setelah bertemu kembali dengan pohon kembang sepatu 9 naga, Zuo Feifei merasakan gelombang kegembiraan saat memandanginya. Ia melirik Liqian dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ini sudah lama kujanjikan pada Universitas Penjinak Binatang Zonghai-mu. Liqian melambaikan tangannya, tidak terlalu ambil pusing. Universitas Penjinak Binatang Zonghai telah melakukan semua persiapan untuknya, dan semua materi disediakan dengan kualitas terbaik. Dalam situasi seperti ini, wajar saja jika ia dapat menyelesaikan evolusinya dengan lancar. Selama proses ini, Liqian sangat menyadari bahwa perannya tidak sepenting yang dibayangkannya. Dekan Fan, aku sudah mencapai level legendaris, dan Alu juga sudah mencapai level legendaris. Bisakah kita keluar dan mendukung Guru Ling? Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, mata Zuo Feifei menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ia menatap Fan Hongtao dan menawarkan diri. Meskipun kau dan pohon fusang 9 naga sudah maju, kau hanya punya satu hewan peliharaan. Masih agak berbahaya bagimu untuk berpartisipasi sekarang. Jangan khawatir, kami akan menciptakan kesempatan bagimu untuk bergerak nanti. Fan Hongtao menggelengkan kepalanya, ekspresi percaya diri terpancar di wajahnya. Liqian mendengarkan percakapan Fan Hongtao dan Zuo Feifei, sedikit kejutan terpancar di matanya. Baik Zuo Feifei maupun Su Xinri, bakat dan talenta mereka termasuk yang terbaik, mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Liqian tahu bahwa individu yang sangat berbakat seperti itu pasti akan menerima pelatihan khusus dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Namun metode pelatihan yang unik itu masih agak tidak terduga baginya. Dari apa yang baru saja dikatakan Fan Hongtao, kita tahu bahwa sebelum maju ke tingkat legendaris, Zuo Feifei hanya memiliki kontrak dengan pohon fusang 9 naga. Mengingat saya baru meneliti jalur evolusi pohon fusang 9 naga selama setahun lebih sedikit. Dengan kata lain, Zuo Feifei baru mulai memelihara binatang peliharaan pertamanya sekitar setahun yang lalu. Hewan peliharaan pertama adalah bibit legendaris dengan probabilitas evolusi yang sangat tinggi. Harus diakui, skala dan keberanian Universitas Penjinak Binatang Zonghai sungguh menakjubkan. Namun, manfaat pelatihan semacam ini juga jelas. Hal yang paling jelas adalah bahwa dengan pelatihan semacam ini, baik Zuo Feifei maupun Su Xinri memiliki kesempatan untuk menjadi penjinak binatang legendaris. Dengan hewan peliharaan legendaris sebagai fondasi, kesulitan bagi mereka untuk membuat kontrak dengan hewan peliharaan legendaris lain yang berpotensi menjadi hewan peliharaan kedua dan ketiga akan sangat berkurang. Aku ingin tahu apakah ada metode pelatihan seperti itu untuk rekrutan baru di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Bersambung.